Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, oke, mohon maaf, mau ditunggu sebentar? Oke, saya ulangi ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqbal Komaruzaman selaku pemateri dan juga yang kami hormati untuk tim PT Solutiva, khususnya hormat kami kepada Bapak Ibu peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada Zoom meeting hari ini dalam acara webinar Problem Solving dan Decision Making. Perkenalkan, saya Desi dari PT Solutiva sebagai pemandu webinar hari ini ya. Izin memperkenalkan sedikit perihal PT Solutiva. Kami merupakan biro psikologi yang berfokus pada SDM dan assessment. Kami memiliki klien dari berbagai kalangan, dari pemerintahan, salah satunya Polres Depok, dan juga dari perusahaan industri seperti Astra dan Kalbe Farma, dan juga dari lembaga pendidikan seperti BPK Penabur dan juga Aliklas. Beberapa layanan kami adalah tes IQ, psikotes untuk rekrutmen atau profiling karyawan, serta tes bakat minat. Dan juga keunggulan kami yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah kami menyediakan layanan psikotes online yang available untuk seluruh Indonesia dengan hasil yang kilat juga. Layanan kami juga bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi ya. Jadi jika Bapak Ibu ada kebutuhan pre assessment, bisa hubungi kami langsung. Kemudian saat ini kami membuka proyek baru yaitu Solutiva Academy yang berfokus ke arah pelatihan untuk berbagai kebutuhan, baik gratis dan juga berbayar. Webinar gratis ini juga sebuah proyek yang rencananya akan kami adakan rutin selama sebulan sekali dengan berbagai pemateri dan mengangkat beragam tema penting yang bermanfaat untuk seluruh kalangan. Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info, bisa follow IG kami ya, yaitu @solutiva.academy atau @solutiva Indonesia. Oke, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Solutiva bergerak di bidang SDM, dan kami melihat salah satu aspek yang sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja adalah kemampuan pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Karena dunia kerja tidak luput dari masalah, dan setiap permasalahan tersebut perlu untuk ditangani dengan cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu, webinar problem Oke, mohon maaf. Oke, untuk itu webinar Problem Solving dan Decision Making kami susun dengan submateri sebagai berikut. Pertama, analisa bottleneck. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, menemukan beberapa alternatif solusi. Keempat, mengenali risiko. Kelima, membuat rencana tidak lanjut. Dan terakhir adalah implementasi solusi. Adapun materi ini disusun dan akan dibawakan oleh pemateri kami, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Komaruzaman. Izin saya perkenalkan sedikit Bapak Iqbal ya. Oke, saat ini Bapak Iqbal merupakan Head of People and Culture Project di PT Solutiva dengan riwayat kerja sebelumnya sebagai Senior Training Specialist di PT Jobstreet Indonesia dan Technical Capability Specialist di PT Santori Garuda Beverage. Baik, kalau begitu mempersingkat waktu kepada Bapak Iqbal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman. Bisa terdengar dengan jelas suara saya? Oke. Saya harus pastikan dulu Bapak Ibu bisa mendengar dengan jelas suara saya karena nantinya ya, materi lebih banyak menggunakan audio juga gitu ya. Jadi audio juga merupakan hal yang penting. Jadi teman-teman tidak hanya melihat materi slide yang saya paparkan, ya, tapi juga dari suara juga. Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya memulai materi ini, saya mungkin akan disclaimer sedikit ya. Peserta kita itu range-nya cukup luas ya. Kalau misalnya saya lihat ini dari mulai belasan tahun ya, umur 18-19 ini udah ada, terus kemudian sampai di atas 40 tahun. Jadi mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman, saya akan menggunakan banyak analogi. Jadi tidak, kalau misalnya Bapak Ibu background-nya adalah dari perusahaan ya, ini saya mohon maaf, ini banyak nanti contohnya itu tidak menggunakan latar belakang perusahaan gitu ya, tapi lebih ke background yang bisa diterima secara umum, karena sekali lagi peserta kita kalau misalnya saya lihat range usianya cukup rentangnya cukup luas dari mulai usia belasan sampai di atas 40 tahun. Kalau misalnya melihat dari latar belakang pekerjaan,
ini ada yang ibu rumah tangga juga, terus kemudian ada yang baru fresh graduate dari SMK. Jadi saya mohon izin nanti contohnya kita akan menggunakan contoh yang lebih mudah dipahami oleh semua orang. Nah, kalau misalnya tadi ada pertanyaan, kok audionya belum terdengar? Audionya diklik dulu, disambungkan dulu, baik itu menggunakan WiFi atau menggunakan data ya. Jadi kalau misalnya belum diklik dari pilihan setting Zoom-nya, itu jelas tidak akan terdengar. Itu. Jadi mohon bantuannya tim Solutiva untuk mengetik itu di chat. Jadi teman-teman kita semuanya itu bisa mendengarkan suaranya dengan jelas juga. Jadi mohon bantuannya dulu. Oke, saya mohon izin untuk share konten. Sudah terlihat Bapak Ibu? Materi saya sudah terlihat? Mbak Desi, sudah terlihat belum ya ini? Oke, saya terlihat Bapak. Sudah terlihat ya? Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah bergabung di webinar kali ini. Saya akan meramu sedikit mungkin lebih ke arah training daripada webinar. Jadi agar kita lebih ada dua arah ya komunikasinya, jadi lebih masuk gitu. Ini. Oke, dalam webinar ini saya mengharapkan ya dari tim Solutiva juga mengharapkan nomor satu yang jelas diperhatikan dengan seksama, karena teman-teman Bapak Ibu sudah effort untuk join ke webinar ini. Sangat sayang sekali jika Bapak Ibu tidak memperhatikan materi ini dengan seksama. Yang kedua, kami mengharapkan untuk menyalakan kamera. Kalau misalnya mau bertanya, misal di tengah-tengah sesi saya dalam menjelaskan, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu. Nanti tim akan mereview pertanyaan dan kita akan diskusikan ini nanti di sesi tanya jawab ya di terakhir. Yang pasti teman-teman, Bapak Ibu semuanya silahkan menikmati training ini. Saya harap ini bisa cukup menambah wawasan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, di webinar kali ini ya. Tadi Mbak Desi sudah menyebutkan bahwa kita akan mendiskusikan tentang analisa bottleneck yang pertama, terus kemudian kita bareng-bareng diskusi tentang identifikasi masalah. Yang ketiga, menemukan beberapa alternatif solusi. Terus kemudian, mohon maaf, ini terpencet. Oke. Mengenali resikonya, karena apapun solusi yang kita pilih sudah pasti mengandung resiko. Nomor 5, membuat rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir itu implementasi solusinya. Oke, Bapak Ibu, pastikan sekali lagi untuk audionya sudah bisa didengar. Karena kita akan melihat sebuah video dan saya mohon Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk memperhatikan seksama apa yang akan saya putarkan kali ini. Saya mohon izin dulu untuk sedikit. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah terlihat Bapak. Oke, Bapak Ibu izinkan saya menjelaskan sedikit tentang video ini. Jadi, nanti untuk kasus yang akan kita gunakan sepanjang sesi webinar training ini adalah ini. Jadi, saya ingin Bapak Ibu, teman-teman semuanya berandai-andai seolah-olah Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya ini adalah seorang vlogger. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya suka memperhatikan video road trip vlogging gitu, mungkin akan familiar dengan peta yang sudah saya putar sebelumnya. Oke, saya putar sekali lagi ya sambil saya menjelaskan. Jadi rencananya Bapak Ibu ingin bepergian
Mohon maaf Bapak Iqbal, Ya, sepertinya gimana? video suara agak terlalu kencang, jadi kurang kedengeran nih suara Bapak Iqbal. Oh gitu. Betul. Oke, saya tunggu videonya dulu selesai ya. Oke, sudah dinikmati ya videonya. Sekarang sudah terdengar dengan jelas Mbak Desi suara saya? Cukup Jelas ya? Bapak. Oke, mungkin tadi bentrok dengan video ya. Oke, saya izin menjelaskan sedikit dulu. Analogi yang ingin kita pakai adalah Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya itu berandai-andai jika Bapak Ibu adalah seorang road trip vlogger ya. Jadi Bapak Ibu nih ceritanya mau melakukan perjalanan, berandai-andainya seperti ini Bapak Ibu mau melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Kupang NTT ya. Perjalanan ini nanti Bapak Ibu itu tidak sendirian, tetapi ditemani oleh satu orang kameramen. Jadi tokoh utamanya adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah leadernya dalam trip kali ini. Temannya hanya satu orang. Bapak Ibu menggunakan mobil dari Jakarta, terus kemudian, oke saya slide sedikit ya, ini dia. Tujuannya NTT, total perjalanan sekitar 9 hari itu hanya dari Jakarta sampai NTT saja. Ya, rutenya seperti ini, dari Jakarta menuju Jogja, itu kurang lebih 8 jam perjalanan. Terus kemudian Bapak Ibu, teman-teman semuanya ingin berkeliling dulu nih, di Jogja sekitar 4 jam, untuk mengambil video. Ya, namanya juga video, namanya juga vlogger gitu ya, pasti akan mengambil video setiap kota Mohon yang maaf Bapak disinggahi. Iqbal, Ya, mohon maaf sekali Bapak, saya potong sedikit Pak ya, ya. maaf sekali. Jadi ini ada beberapa info dari beberapa peserta. Di layar Hmm? Bapak saat ini terlihat Zoom meetingnya ya, ada wajah sayanya agak menutupi PPT nih Pak, infonya. Oke, Kira-kira bisa dibantu? sebentar. Gini, Ah, cukup? oke, sudah terlihat dengan jelas Bapak. Terima Oh kasih. iya 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 iya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya menggunakan iPad soalnya jadi agak sedikit tidak familiar dengan ininya, settingnya. Oke, saya ulangin ya, Bapak Ibu akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju NTT. Ya. Jadi Bapak Ibu ditemani oleh satu orang kameramen yang akan memvideokan semuanya ketika Bapak Ibu sebagai tokoh utama itu mengambil gambar seperti itu. Dan Bapak Ibu akan mengambil rute dari Jakarta menuju Jogja lewat tol itu sekitar 8 jam perjalanan. Terus kemudian dilanjut dengan 4 jam keliling kota di Jogja dan menginap. Ya, jadi Bapak Ibu tidak langsung melanjutkan perjalanan tapi menginap dulu di Jogja. Itu 4 jam itu sebelum menginap. Terus kemudian pagi-pagi sekali Bapak Ibu akan langsung berangkat menuju Banyuwangi. Ini rencananya ya, akan langsung menuju ke Banyuwangi yang akan ditempuh 10 jam 30 menit via tol. Tidak menginap. Ya, silahkan pahami kasusnya. Langsung menyeberang ke Bali dengan kurang lebih 1 jam penyeberangan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semuanya memperhatikan tadi video, ada gambar kapal gitu ya, menyeberang ke Bali 1 jam penyeberangan, 4 jam keliling Bali. Terus kemudian sekitar jam 9 malam ada penyeberangan menuju NTT, itu sekitar 63 jam penyeberangan. Dan Bapak Ibu, karena ini adalah tujuan utama, akan menghabiskan 4 hari keliling pulau dan stay di sana. Jadi rencananya adalah seperti itu. Oke, ini yang akan kita pakai, analogi yang akan kita pakai dalam training kali ini ya. Oke, terus kemudian apa nih? Kalau misalnya Bapak Ibu dalam hidup ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam pekerjaan sudah pasti ada rencana-rencana. Kalau misalnya dalam pekerjaan tentu saja Bapak Ibu tidak terus ingin menjadi staff seperti itu. Kalau misalnya yang ibu rumah tangga, oh pengen dong sekali-sekali buka bisnis. Nah, ini training kali ini, webinar kali ini adalah series ya, series dari leadership training yang saya ambil. Saya ambil satu materi saja. Jadi di Solutiva kami menawarkan leadership series. Saya ambil satu materi yaitu ini ya, problem solving dan decision making yang mungkin menjadi inti dari kepemimpinan gitu. Sebagai seseorang, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri.
Kalau misalnya saya, suami, pasti saya juga menjadi pemimpin bagi keluarga saya. Saya di kantor juga saya menjadi pemimpin dalam tim, ya. Begitupun Bapak Ibu. Kalau misalnya teman-teman yang baru lulus SMK gimana? Sama ya, teman-teman juga pemimpin bagi diri teman-teman sendiri. Jadi ini sekali lagi training untuk semua kalangan. Nah, baik lagi ke rencana. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam hidup memiliki rencana, begitu juga dengan peta yang sudah saya tampilkan. Nah, rencana itu sudah pasti berjalan mulus kah? Sudah pasti enggak. Nah, ada beberapa bottleneck yang mungkin terjadi. Nah, bottleneck ini apa? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah sangat memahami bottleneck itu apa, tapi mungkin juga beberapa teman yang lain yang join di training ini belum memahami bottleneck itu apa. Maka izin saya akan paparkan dengan video ini. Ini memang tidak ada suaranya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan menuju Jogja, itu di jalan tol itu pasti lewat Ambarawa. Dan ternyata dalam perjalanan, mobil yang Bapak, Ibu, dan teman-teman gunakan ini mengalami kendala di Ambarawa. Jadi belum sampai Jogja nih, sudah mengalami kendala. Tadi seperti yang dilihat di video, mesinnya berasap sangat tebal. Artinya Bapak Ibu belum sampai ke Jogja sebagai tujuan awal, penghentian pertama. Sama sekali belum sampai Jogja, baru sampai Ambarawa, dan itu masih ada beberapa kilo lagi menuju Jogja, tapi mobil sudah kendala. Seringkali dalam hidup, dalam perjalanan karir Bapak Ibu, kita udah rencanakan semuanya. Oh, saya dan suami ingin punya anak 3, terus kemudian suami bekerja, saya buka warung di rumah, tapi tiba-tiba ada hal yang terjadi, ada masalah yang terjadi, sehingga rencana di awal kemudian bisa jadi berubah di perjalanan, atau mungkin kita bingung mau ngapain. Ya. Nah, bottleneck itu adalah sebuah kondisi ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya dengan baik. Apapun sumber dayanya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sebagai pribadi, sumber daya yang teman-teman, Bapak Ibu miliki adalah skill yang sudah Bapak Ibu, teman-teman semua pelajari dari sekolah. Jika Bapak Ibu adalah seorang karyawan, tentu saja sumber daya yang Bapak Ibu, teman-teman semua miliki tidak hanya skill yang sudah dipelajari di sekolah, tapi juga yang sudah diberikan atau mungkin sudah didapatkan dari perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, dan selanjutnya. Itu sumber daya yang sudah dimiliki. Tapi ketika kita tidak mampu mengelola sumber daya yang kita punya, maka akan terjadi kemacetan. Begitupun juga perusahaan. Perusahaan dengan aset yang sangat besar, omset yang sangat besar, bisa jadi ada kemacetan jika pengelolaan sumber dayanya tidak baik. Maka apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak bisa mengelola sumber daya kita dengan baik? Selain macet, kita akan terlambat mencapai tujuan. Ingat, di awal tadi sudah saya bilang, kalau misalnya kita rencananya adalah 9 hari. Rencananya 9 hari. Tentu saja kalau misalnya kita sudah merencanakan itu, maka logistik yang akan kita bawa, perbekalan yang akan kita bawa, ya kayaknya pas-pasan untuk 9 hari nih. Sementara ternyata ada kendala. Apa yang harus kita lakukan? Saya balik bertanya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Silahkan tulis pilihan Bapak Ibu, teman-teman semuanya di kolom chat ya. Ada beberapa pilihan nih yang sudah saya coba rangkum. Nomor 1, ini bukan Pilpres ya, 01, 02, 03, karena ada 04. Nomor 1 adalah perbaiki mobil balik ke Jakarta. Karena aduh, ini mobil kayak begini, kalau misalnya kita lanjut sampai Kupang, apa kabar nih? Bisa-bisa, wah, amsyong gitu ya, ambiar semua rencana, daripada kenapa-napa, udah deh, perbaikin mobilnya, kita balik lagi aja ke Jakarta. Pilihan nomor 2, perbaiki mobilnya, udah kita menjelajahi Ambarawa aja, kita nggak usah lanjut ke NTT. Pilihan nomor 2, kita perbaiki mobilnya, tapi kita nggak usah lanjut ke NTT. Kita menjelajahi Ambarawa aja, kita ambil video di Ambarawa aja, baru terus kemudian kita balik ke Jakarta. Nomor 3, mungkin Bapak Ibu bingung, kita mau ngapain ya? Atau mungkin Bapak Ibu, teman-teman, memiliki opsi nomor 4, yang mungkin belum saya rangkum di sini.
silahkan saya memberikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu menuliskan pilihan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di sini. Silahkan, 1 menit Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang bertanya, duh kok saya ketinggalan ya? Itu juga harus memilih pilihannya. Oh, tapi saya nggak tahu background-nya nih. Apa nih kasusnya nih kok tiba-tiba suruh milih? Nah, silahkan tulis aja apa yang Bapak Ibu uh, rasakan sekarang ya, yang Bapak Ibu pikirkan sekarang. Karena nanti di akhir akan ada pembahasannya. Ya. 30 detik lagi Bapak Ibu. Oke, nanti saya akan minta tolong sama Mbak Desi untuk membacakan beberapa jawaban dari Bapak Ibu ya. Oke. Ya, 10 detik. Ya, silakan Mbak Desi untuk membacakan beberapa pilihan karena dari saya nggak bisa dibuka nih. Oke. Sudah ada yang jawab belum Mbak Desi? Sudah banyak, Bapak. Oh, udah banyak. Oke, silakan Banyak Mbak ini. Desi dibacakan. Ini salah satunya dari Bapak Irwan yang memilih Bapak pilihan Irwan, 4, halo. memperbaiki Pilihannya apa mobil dan tuh? mengatur waktu, pulang perjalanan lanjut kembali ke NTT. Itu Bapak Irwan. Oke. Boleh, berarti pilihan nomor 4 ya. Silakan. Selanjutnya kita akan bahas nanti ya Bapak Ibu ya. Silakan. Ini Dua banyak lagi. juga pilihan 2 Bapak, perbaiki mobil lalu menjelajahi Ambarawa. Oke. Oke, dan juga ada juga memperbaiki mobil dan mengatur ulang waktu perjalanan dari Bapak Deki. Dan juga ada pilihan banyak pilihan 4 nih Pak. Melanjutkan perjalanan banyak pilihan melalui 4 ya. Melanjutkan perjalanan melalui jalur penerbangan menuju Kupang NTT. Wow. Dari Bapak atau Ibu Winarti nih. Ya, keren. Ternyata Bapak Ibu di luar ini ya, di luar ekspektasi saya nih, out of the box banget nih ya. Kayak terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya atas pilihannya. Kita akan lanjut. Setelah Bapak Ibu memahami bahwa ada bottleneck, ada kemacetan, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah upaya untuk menjelaskan masalah. Jadi masalahnya udah ada, kita udah lihat nih masalahnya. Oke, mobil berasap. Sementara kita harus ke NTT. Ini masalah nih. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi itu? Sementara Bapak Ibu dan teman yang menemani Bapak Ibu di perjalanan, ini ternyata juga tidak mengetahui perihal mobil. Aduh, saya juga nggak ngerti nih mobil kenapa. Mungkin radiator, mungkin apa ya, semuanya ngeblank. Berdua ini ngeblank. Apalagi ini di tengah perjalanan yang tadinya asik-asik aja tiba-tiba mengalami masalah di Ambarawa. Maka identifikasi masalah, ini masalahnya harus bisa kita jabarkan. Harus bisa kita jelaskan, kemudian dapat diukur. Apa yang bisa diukur dari kendala mobil tadi? Kira-kira mobil ini bisa diperbaiki atau enggak? Kalau misalnya bisa diperbaiki, berapa lama? Gitu. Ya, kita temukan dulu masalahnya, karena once again, kalau misalnya dalam hidup, masalah ini bisa dari internal, dari dalam diri, atau dari eksternal. Kalau misalnya di dalam kasus ini apakah dari internal atau eksternal? Kita belum tahu sebenarnya. Kita hanya mengetahui mobil ini bermasalah. Apakah internal atau eksternal? Karena bisa jadi itu kecerobohan diri kita sendiri. Terus kemudian yang kita lakukan kedua, mencari inti masalah. Kita ngumpulin data, kita bisa browsing, HP masih nyala, kita bisa mengumpulkan informasi, mungkin Bapak Ibu tergabung dalam grup Road Trip Indonesia misalnya, di Facebook banyak nih, atau mungkin lihat-lihat YouTube, ya, kumpulin data, informasi, atau yang lain lah yang mendukung. Atau mungkin menelpon petugas tol untuk diantarkan ke pintu tol terdekat, biasanya dia memiliki referensi bengkel yang bisa memperbaiki masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi. Ada masalah, tentu saja ada solusi, karena seperti yang firman Tuhan sudah sebutkan ya, ujian itu datang dengan jawabannya. Kalau misalnya ada kesusahan, itu datang dengan masa yang lebih cerah gitu setelahnya. Nah, pastikan setelah
mengumpulkan informasi tadi, mengumpulkan data, semua dokumen-dokumen yang kira-kira mendukung untuk pemecahan masalah Bapak Ibu, baik itu dalam pekerjaan, dalam hidup, dalam milih jodoh bahkan gitu ya. Bapak Ibu memiliki beberapa alternatif solusi. Jadi kalau misalnya rencana A gagal, maka Bapak Ibu memiliki rencana yang lain. Itu rencana B, rencana C. Kalau misalnya tadi dalam slide sebelumnya itu akan ada pilihan nomor 4. Jadi kalau misalnya bingung, wajar sebenarnya. Karena Bapak Ibu mungkin nggak mengerti mobil. Tapi jangan sampai stuck di situ, siapkan ada alternatif solusi. Ya. Karena kita sudah menemukan masalah, ya. Apa aja sih masalah yang bisa terjadi? Bisa jadi ini teknis. Radiator bocor, karter oli bocor misalnya tiba-tiba menghantam batu, bisa jadi ini teknis sekali nih. Tapi dari pengalaman saya di beberapa perusahaan, yang sering terjadi di klien-klien saya juga itu adalah faktor dari internal jauh lebih banyak ketimbang dari eksternal. Karena eksternal masalah teknis, masalah teknis ya maksudnya mesin kayak gitu-gitu itu bisa diperbaiki oleh ahlinya. Kalau misalnya Bapak Ibu dari perusahaan manufacturing, itu sudah pasti ada pihak maintenance yang siap memperbaiki masalah mesin Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu masalahnya ada di dalam diri, ini agak sulit. Mental block misalnya. Atau Bapak Ibu tidak Nah, fokus. Iqbal, mohon maaf, Ya? saya salah sebentar. Beberapa em, beberapa orang ini tidak bisa melihat PowerPoint-nya secara jelas. Jadi boleh tidak kami minta PowerPoint-nya jadi bisa di-share oleh Bu Nia nantinya biar jadi Oh, begitu. bisa lebih jelas lagi melihat PowerPoint-nya. Mohon maaf ya, Pak. Sebentar, saya share ke siapa? Saya Ke sudah saya share boleh, Bapak? sebelumnya. Ke saya boleh. Ini siapa ya? Saya kan nggak bisa ngelihat ininya. Saya Bu Indah. Oh iya, Silahkan di-share baik. ke saya. Nanti saya mintakan ke tim untuk bisa sharekan ulang. Sebentar ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini termasuk nih kendala teknis. Tapi kendala teknis sudah pasti bisa diperbaiki oleh kita gitu. Karena pasti ada orang yang memantau dan ahli ya dalam bidangnya. Oke, sudah diterima Bu Indah? Karena di iPad saya Sudah, Bapak. Sebentar saya sedang eh, download ya. bagikan ke tim dulu. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Ini adalah salah satu kendala kalau misalnya training online ya. Sebaik apapun kita sudah mempersiapkan, sudah pasti ada kendala yang bisa terjadi. Tapi jangan pernah berhenti di satu titik gitu. Kita harus ada rencana cadangan. Oke, sudah Bu Indah? Kalau misalnya sudah, mungkin saya akan stop dulu nih. Oke, saya stop dulu broadcastingnya sudah. Bu Nia sudah diterima. Oke. Bu Nia sudah diterima untuk PowerPoint-nya. Wow. Sudah Bu Indah, Bu Indah udah jawab. Oke. Nanti PPT-nya bisa di-share ke grup ya. Jadi sambil saya bahas deh ya, biar kita nggak ada ini. Yang pilih 02 ternyata ada. Oke, kita sambil bahas nih. Kenapa pilih nomor 2? Mungkin ya. Saya undang siapa ya yang jawab nomor 2 ya? Pak Andre menjawab 02. Di Ambarawa bisa mendapatkan foto di Ambarawa, bisa dapat video juga. Kalau misalnya mobil kerusakan tidak berat, ya opsi 4, yaitu memperbaiki mobil dan berjalan ke NTT. Oke, Mbak Dwi.
saya pilihnya nomor 2, memperbaiki mobil lalu menjelajah ke Ambarawa karena pasti di sana ada yang bisa dieksplor juga. Dan apalagi kalau misalnya kita belum pernah ke sana. Betul. Oke, naik mobil umum. Wow, Mas Franco nih. Ya, naik mobil umum. Benar, bisa. Berarti pilihan nomor 4 ya. Silahkan dibuka slide selanjutnya, Mbak. Saya sambil membuka nih jawabannya teman-teman ya. Ada yang menjawab nomor 1 nih, Mas Afin ya. Mas Afin menjawabnya nomor 1. Balik lagi aja ke Jakarta. Karena bisa jadi menurut Mas Afin, ya sudah tidak memungkinkan lagi untuk perjalanan. Yang menjawab nomor 4 harusnya dijelasin nih ya. Mbak Desi, Nur Hidayah, Pak Ghazali, Pak Fajar, mohon dijelaskan nih nomor 4 kenapa nih. Tapi nggak perlu ditulis di kolom chat, silahkan ditulis aja di tulisan teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, silahkan ditulis di catatan pribadi. Kenapa milih nomor 4, kenapa milih nomor 2, kenapa milih nomor 1. Ya. Oke, selanjutnya chatnya lagi. Slide-nya. Terus, oke, ini yang tadi ya, memahami kasus. Jangan lupa kita punya rencana 9 hari. Next. Selanjutnya, kita sudah mencapai ke identifikasi masalah ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Kenapa masalah internal justru jauh lebih banyak yang saya temukan dari pengalamannya saya. Sejauh saya temukan, kalau misalnya ada target, biasanya yang punya target ini kan sales ya. Sales dapat target di awal tahun itu udah langsung mental block. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang baru fresh graduate, terus kemudian ingin berkarir sebagai sales, itu biasanya teman-teman akan mendapatkan target. Anggaplah 100 juta, angka yang paling gampang menjadi contoh. Itu udah, kita langsung melihatnya, aduh kok 100 juta ya, kayaknya gede banget ini target. Padahal ini target untuk 1 tahun. Tapi karena udah mental block, anggapannya ini sulit tercapai. Ketika Bapak Ibu melihat mobil berasap sangat tebal, biasanya yang pertama kali dirasakan adalah mental block. Aduh, mana nggak ngerti mesin, masih jauh dari Jogja, dorong mobil juga nggak mungkin. Padahal kalau misalnya kita mau tenang sedikit, kita bisa browsing nomor yang bisa kita hubungi kalau misalnya ada masalah di tol itu pasti ada. Setiap tol itu nomornya beda-beda. Kalau shock nggak apa-apa, tapi kalau mental block jangan. Yang nomor 3, ini juga sering terjadi di Indonesia, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tidak fokus atau mudah terdistraksi. Ketika kita melakukan perjalanan, baik itu dalam hidup maupun dalam karirnya kita, itu sering kali kita tidak fokus untuk mencapai tujuan. Tujuannya kita apa sih? Kalau saya udah memiliki tujuan, saya ingin menjadi public speaker Indonesia. Jadi dari mulai Aceh sampai ke Papua itu saya sudah pernah ke sana. Sudah tercapai? Belum, karena memang masih jauh ya. Sebelah barat saya paling jauh ke Medan, paling jauh ke timur itu Makassar. Jadi Papua belum pernah, saya ke Kalimantan juga belum pernah. Nah, jadi masih jauh nih perjalanannya. Bapak Ibu, tujuan karirnya kemana? Saya juga punya tujuan karir itu menyampaikan hal ya, kalau misalnya bahasanya di Islam itu berdakwah gitu ke orang di luar negeri, itu rasanya juga nggak mungkin, tapi ternyata dapat kesempatan waktu di Seek Asia di Job Street itu saya ketemu teman-teman di Hong Kong, di orang-orang Filipina, orang-orang Thailand, itu saya bisa menyampaikan tentang ini loh yang benar itu seperti ini gitu. Kenapa Islam itu tidak memperbolehkan makan babi atau alkohol, itu kenapa? Itu jadi saya sempat menyampaikan itu. Itu sudah tercapai, tapi keliling Indonesianya belum. Tapi yang sering terjadi itu kalau misalnya kita di tengah-tengah karir itu terdistraksi. Aduh, jangan-jangan saya pilih karir ini salah nih. Jangan-jangan saya pilih jurusan salah. Ini teman-teman yang baru aja lulus dari SMA, SMK, atau mungkin baru masuk kuliah. Itu biasanya apa saya salah jurusan? Atau terdistraksi dengan sama kayak teman-teman yang di sekitar.
pingin pacaran mungkin, gitu ya. Terus kemudian terdistraksi nih sama kegiatan yang ini sehingga tidak fokus kuliah. Saya pernah menemukan kasus ketika ada salesperson, saya bisa langsung sebut SPG, yang dia tugasnya menjaga satu counter, dia terdistraksi dengan tetangganya SPG yang lain sedang ngobrolin gosip. Akhirnya dia nggak fokus jualan. Ketika ada customer masuk ke counternya dia nggak tahu. Akhirnya tidak terjadi penjualan. Tidak fokus. Banyak kasus seperti ini. Kita mudah terdistraksi. Apapun itu yang kita lihat ya, biasanya di sekitar kita ada HP, ada YouTube, ada macam-macam nih. Ada tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp masuk, ada teman yang lagi makan kerupuk, atau mungkin bau durian yang sangat menyengat gara-gara teman kerja kita minum es cendol durian misalnya. Ini membuat kita tidak fokus dan mudah terdistraksi. Kalau dalam kasus kita tadi, mau melakukan perjalanan dari Jakarta menuju NTT, yang membuat mudah terdistraksi adalah masalah mesin tadi. Kita pasti akan tidak fokus karena kita panik, kemudian kita memilih pulang aja yuk ke Jakarta. Atau kita keliling aja yuk Ambarawa, karena kita belum pernah nih ke Ambarawa. Kita lupa sama target tujuan kita di awal. Apa itu? Menuju NTT. Rencana kita tidak menyebutkan satupun tentang Ambarawa, tapi Yogyakarta. Maka pilihan yang paling baik di kondisi ini justru nomor 4. Kalau yang tadi ya, bukan slide ini. Nomor 4, kita bisa, mobil diperbaiki dulu di bengkel. Apa yang kita temukan di bengkel nanti dulu, kita lihat dulu. Karena kita sedang mencari inti masalah. Di bengkel, terus kemudian pasti akan dijelaskan. Masalahnya ini loh, perbaikannya kira-kira berapa lama. Nah, baru kemudian kita memutuskan. Jadi, Bapak Ibu, dalam making decision, jangan pernah make a decision pada saat kita emosional. Jangan pernah mengambil keputusan pada saat kita panik, bingung, dan kita nggak tahu mesti ngapain. Ya. Nah, ada lagi, itu tidak konsisten. Nah, ini sama nih. Ya. Karena kita tidak fokus, kita mudah terdistraksi dengan masalah mesin tadi, akhirnya kita nggak konsisten. Yang tadi kita mau ke NTT, kita milih muter-muter Ambarawa aja yuk, di situ kita pulang. Nggak usah deh terusin. Gitu. Itu tidak konsisten tuh. Lanjut slide-nya, slide selanjutnya. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita mau memahami masalah, itu jangan pernah hanya di surface-nya aja, hanya di permukaannya aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu tandon air ya, atau mungkin kolam renang gitu, pernah ada yang tahu itu dalamnya seberapa? Kalau misalnya kita nggak ngelihat tulisan di sekitar kolam renang tuh biasanya tulisannya kedalamannya berapa? Kalau misalnya kita nggak melihat itu, tahu nggak dalamnya berapa? Biasanya kita nggak tahu. Kita hanya mengetahui permukaannya aja. Itu namanya two-dimensional understanding. Ya. Bisa diklik, Lania? Ya. Jadi biasanya kita cuma nanya, apa sih masalahnya? Udah, itu aja. Tapi yang benar, ini adalah three-dimensional understanding. Jadi bukan mengetahui hanya di permukaannya aja, tapi ketahuilah kedalamannya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa berenang, jangan hanya melihat permukaannya, cetek nih, terus kemudian nyemplung. Palingan 1 meter, saya tingginya 165, nggak bakalan tenggelam dong. Begitu nyemplung, 2 meter, Bapak Ibu sudah pasti akan tenggelam. Dalam permasalahannya, kalau misalnya yang kita hadapi dalam hidup, dalam analogi yang tadi kita pakai ya, kita mau ke NTT tadi, jangan pernah hanya melihat, aduh mobilnya berasap, ini pasti nggak bisa diperbaiki, ini pasti memakan waktu yang lama, dan ayo kita balik aja ke Jakarta, ayo kita keliling aja Ambarawa. Jangan pernah seperti itu namanya two-dimensional understanding. Tapi yang baik adalah ini, ya, three-dimensional. Kita nggak hanya menanyakan masalahnya apa sih, what is the issue, gitu. Tapi juga, masalah ini nih, yang terkait sama masalah ini apa? Siapa yang terkait sama masalah ini, terus kemudian yuk kita ajak diskusi. Kalau misalnya dalam contoh kita tadi, maka yang kita ajak diskusi adalah montir, mekanik. Itu sudah pasti.
Latar belakang masalahnya apa? Jangan terus kemudian tiba-tiba Bapak Ibu teman-teman langsung mengambil keputusan. Tapi latar belakang masalahnya apa? Kita harus ketahui dulu. Terus kemudian kalau misalnya masalahnya sudah diketahui, kira-kira kita nih, oke, masalahnya seperti ini mobil harus diperbaiki kira-kira 3 hari, kira-kira tujuannya kan kita harus tercapai nih ke NTT yang paling mendekati ke tujuannya kita, yang paling oke banget gitu, yang paling memungkinkan, yang paling the best lah, the best solutionnya itu apa sih? Jadi kita punya outcome-nya apa, preferred resolution-nya itu apa. Dan jangan lupa, goals-nya kita itu apa. Itu harus tetap tercapai. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya tadi ngelihat kita punya tujuan dari Jakarta menuju NTT, ngambil video dulu Jogja, ngambil video dulu di Bali, baru terus kemudian langsung ke NTT, maka itu harus semuanya tercapai. Itu ya. 3-dimensional understanding. Jangan pernah buru-buru mengambil keputusan sebelum memahami semuanya. Oke, lanjut Mbak Nia. Ya, ini ya 2-dimensional biasanya cuma dijawab dengan satu pertanyaan aja udah selesai. Oke, gimana nih? Balik lagi ke Jakarta yuk, beres. Oke, gimana nih? Udah kita muter-muter aja Ambarawa, beres, selesai. Satu pertanyaan simple, semua terjawab. Tapi kalau misalnya 3-dimensional understanding, itu biasanya ada analisa yang mendalam, terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk sampai ke 3-dimensional understanding. Permasalahan ini harus kita pahami dulu. Baru terus kemudian kita bisa memahami seluruhnya dan kita bisa menganalisa lebih dalam. Oke, mobilnya rusak. Ini kenapa sih, Mas? Oh, radiator. Bisa diperbaiki berapa lama sih kalau radiator? Oh, radiator sih cepat. Paling kita temukan aja kebocorannya di mana, kita tambal, mungkin ya 2 jam lah selesai. Mungkin kalau misalnya mekaniknya bilang seperti itu, maka ya kita langsung estimasi ulang. Oh, berarti kita nyampe Jogja terlambat, kita ngambil video, ya mungkin sekitaran 2 jam aja, setelah itu kita istirahat. Bisa kan? Follow up question itu harus terus dilakukan. Ya. Oke, mobilnya mungkin lama nih pengerjaannya, bisa 3 hari. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Kita udah tahu nih 3 hari perbaikannya apa yang setelah itu harus kita lakukan. Bukan kita ketemu satu masalah langsung mengambil keputusan. Jadi harus pahami dulu lebih dalam. Lanjut. Dan harus ada alternatif solusi. Enggak hanya satu. Ini tadi sempat disebutkan sama beberapa peserta kita. Oh, ini ada miring-miring ya ininya ya. Mohon maaf ya, nanti kita perbaiki sebelum kita share kepada Bapak Ibu ya. Karena di saya nggak miring nih. Oke. Yang pertama, bisa jadi solusinya kita sewa aja mobil di Ambarawa. Logistiknya masih ada. Ya udah, kita lanjut dari Ambarawa ini ke Jogja sampai ke NTT dengan mobil sewaan. Bisa jadi servis aja. Terus kemudian setelah itu lanjutkan perjalanan sesuai rencana karena mobilnya kerusakannya tidak parah. Atau tadi ada yang bilang naik mobil umum aja gitu. Lanjut ke NTT. Atau naik pesawat kalau misalnya uangnya cukup langsung ke NTT. Ingat, kalau yang jawab langsung naik pesawat ya, kita punya rencana juga ke Jogja, ke Bali untuk mengambil video juga. Sebagai video vlogger, kita pasti ada konsistensi di situ. Mungkin kita udah ngomong sama viewernya kita mau ke NTT nih, nanti kita ambil beberapa video di Jogja, di Bali, baru terus kemudian kita explore NTT. Kalau misalnya tiba-tiba videonya hanya di NTT aja, viewer kita pasti kecewa. Gitu. Jadi jangan pernah mengesampingkan tujuan utama, karena kita punya tujuan. Ya, itu. Mau alternatifnya apa aja, silahkan. Tapi tetap stick pada rencana, karena rencana kita itu dibuat bukan asal-asalan pasti kan. Oke, silakan lanjut slide-nya. Oke. Ya. Nah, kan rencananya ini ya. Kalau misalnya kita menggunakan alternatif solusi yang sudah kita tulis tadi ya, ada sewa mobil atau servis aja dulu atau naik kereta aja dulu gitu. Oke. Apa
yang datang menjadi resikonya. Karena apapun pilihannya itu pasti selalu datang dengan resiko. Resikonya mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Kalau misalnya oke, kita naik kereta ini berarti dari Jogja ya, karena dari Ambarawa nggak ada yang ke Surabaya. Kalau misalnya naik kereta dari Jogja, terus kemudian ke Surabaya, terus kemudian nyebrang ke Bali, terus kemudian lanjut ke NTT, uangnya cukup atau enggak? Kalau misalnya kita sewa mobil, uangnya cukup atau enggak? Servis, waktunya cukup atau enggak? Jadi resiko mana yang paling kecil dan mudah diterima, dan mana yang resiko yang paling besar dan kita tidak bisa terima, coret dari list kita. Resiko mana yang paling bisa diterima, ambil. Kemudian kembali fokus kepada pencapaian tujuan kita. Oke. Kalau misalnya sewa mobil, uang kita cukup, maka sewa mobil aja. Kalau misalnya servis waktu kita cukup, maka servis mobil lanjutkan sesuai rencana. Kalau misalnya terus kemudian, nggak bisa nih, maka kita lanjut ke Jogja dengan mobil umum, terus kemudian ke Surabaya naik kereta, mungkin kita menghemat di biaya penyeberangan karena mobil nggak ikut nyebrang. Jadi hanya orangnya aja yang nyebrang, pasti biayanya beda dengan mobil ikut nyebrang. Oke, lanjut. Ya, rencana tindak lanjutnya apa? Karena kita sudah punya alternatif solusi, kita udah tahu resikonya, maka tindak lanjutnya seperti apa? Kita flashback sebentar. Ya, di bulan pertama kita udah bikin rencana nih mau menjelajahi NTT. Ke Jogja dulu, ke Bali, baru terus kemudian ke NTT. NTT bagus banget. NTT belum banyak dijamah oleh manusia, jadi alamnya masih natural sekali. Pantai-pantainya bersih, tidak terlalu ramai seperti Bali atau mungkin Lombok, jadi kita pengen banget deh ke NTT. Viewer kita setuju nih. Terus kemudian di bulan kedua kita udah bikin anggaran, coret-coretan, sponsorship masuk. Misalnya seperti itu, wah ada dari restoran A, dari mungkin Pertamina mungkin dia mau sponsor bahan bakar misalnya, atau lain-lain. Terus kemudian di bulan keempat, kita udah beli kebutuhan atau logistik selama perjalanan 9 hari ini. Di bulan kelima, kita baru berangkat. Ceritanya seperti ini ya. Terus kemudian next. Nah, tindak lanjutnya, hari pertama berangkat dong. Dari Jakarta menuju Jogja via tol. Terus kemudian di hari pertama juga ada insiden di Ambarawa. Apa yang akan kita tulis di hari kedua, hari ketiganya? Ini rencana tindak lanjut. Ya, jadi kita harus nulis ini. Kalau misalnya sebagai orang yang mengelola suatu hal dengan baik, kita pasti menulis semuanya sebagai report. Boleh di buku aja, coret-coretan, tulisannya yang paling bisa terbaca. Boleh di laptop, boleh di handphone, di mana aja, tapi yang jelas ditulis. Karena kita harus memiliki planning-planning yang mungkin nanti ke depannya ada kasus lagi yang mungkin kita nggak tahu dan kita nggak pernah harapkan. Tapi yang jelas, jangan pernah membiarkan rencana hanya menjadi wacana. Ini kan sering banget ya, kalau misalnya bulan lalu nih, bulan Januari, Happy New Year 2024, saya punya resolusi diet, turunin berat badan 10 kilo, saya nggak mau makan daging lagi, saya berhenti makan mie instan, dan lain sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba rencananya bagus, tapi jadi wacana aja. Begitu masuk ke bulan Februari, ada teman kos makan mie instan, tertarik, kita beli juga. Rencananya pengen olahraga dan diet, hanya berhasil di minggu pertama bulan Januari, selanjutnya lupa. Ini artinya rencana menjadi wacana. Maka selanjutnya, rencana kita sudah pasti bisa dipastikan lah itu akan gagal. Nah, semua tindak lanjut yang diperlukan, dicatat. Itu syarat menjadi leader yang baik. Maka hari kedua apa, hari ketiga apa, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin menjadi leader yang benar-benar baik, maka teman-teman silahkan catat apa yang perlu kita lakukan setelah ini. Rencana tindak lanjut apa yang diperlukan. Karena kita sudah tahu masalahnya, kita sudah memahami resikonya, dan kita harus tetap menjalankan rencana sesuai dengan apa yang kita tulis di awal. Next adalah implementasi solusi.
tindakan apapun yang teman-teman akan ambil itu harus mengikuti pemikiran atau rencana yang sudah dibuat. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang ingin dicapai. Kita punya tujuan menuju ke NTT. Kalau teman-teman tidak mengikuti rencana, maka mungkin tujuannya nggak tercapai dan teman-teman menyesalnya di akhir. Sebagai vlogger, di mana teman-teman sudah menjanjikan view Yogyakarta, view Bali akan masuk ke dalam video perjalanan road trip Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dan terus kemudian viewer tidak mendapatkan itu, sudah pasti teman-teman akan ditinggalkan oleh viewernya. Begitupun juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam hidup, rumah tangga, dalam perusahaan, ketika kita sudah memiliki rencana, ketemu masalah, tapi terus kemudian solusinya kita tidak ambil yang terbaik, maka tujuan awal sudah pasti tidak akan tercapai. Kemarin sebelum saya menjalankan webinar ini, ada salah satu rekan yang bertanya, saya ingin membuka bisnis, tapi terus kemudian saya bingung karena mungkin modalnya nggak cukup. Waktu saya juga sebagai ibu rumah tangga bagi-bagi kepada anak. Apa nih yang harus saya lakukan? Saya ingatkan kembali rencananya apa. Rencananya adalah mau membuka warung makan. Oke, untuk membuka warung makan itu butuh modal berapa? Dia masih bingung, belum tahu. Oke, kalau misalnya kayak begitu, apa yang bisa dilakukan untuk saat ini saja? Untuk saat ini dia bilang dia bisa masak ekstra lebih. Jadi anaknya ada 4, oke, masak ekstra. Terus kemudian pasarkan kepada teman-teman di sekitar dulu. Mau nggak nyobain sop daging buatan saya? Kalau misalnya ada pesanannya laku, kita evaluasi. Oke, ini sudah kita buat satu sop daging. Responnya dari pembeli kita gimana? Jadi solusinya tetap harus dilakukan. Next, bisa diklik. Yang penting tujuannya tercapai. Satu-satu dulu, Mbak ya. Satu-satu dulu. Konsistensi. Apa yang sudah direncanakan sama kita, kalau kita nggak konsisten, karena tadi ibu yang tadi bilang mau membuka rumah makan, warung makan, konsisten ya di warung makan. Kalau misalnya sop ini tidak laku, maka mungkin kompetensi kita bukan di sop. Alihkan kepada makanan yang lain. Oke, kita punya ahli masak apa lagi nih? Oh, mungkin masak snack. Tapi tetap di warung makan. Fokusnya adalah di makanan. Jadi kita konsisten. Mungkin nggak di kue, ya mungkin di minuman. Tapi arahnya ke situ. Konsistensi. Kalau kita enggak konsisten, maka terus kemudian yang ada, kita mengulang rencana kita dari awal. Ibu ini bilang, dia ingin punya warung makan. Konsisten dulu di situ. Kalau misalnya satu makanan nggak laku, belum tentu makanan yang lain nggak laku. Tapi kalau misalnya ibu ini bilang, oke, warung makan nih, tapi sopnya nggak laku, terus kemudian dia bilang, oke, ganti deh. Jadi saya jualan obat-obatan aja gitu ya, obat-obatan herbal banyak nih yang pingin punya reseller. Akhirnya apa? Diulang lagi rencananya. Ulang dari nol. Kalau misalnya tadi balik ke kasus kita yang awal, ketika kita bilang, oke, kita ngambil video aja di Ambarawa. Toh Ambarawa juga belum pernah kita explore. Tapi rencananya jadi nol lagi. Ambarawa itu kita belum pernah explore, seperti yang tadi Mbak Dwi bilang gitu ya. Kita belum pernah loh ke Ambarawa, kita ambil video aja di sini. Akhirnya kita browsing ulang. Di Ambarawa ada apa aja sih? Oh, di sini, oh di sini, di sini. Apakah semuanya dekat dengan si bengkel? Kan enggak. Akhirnya kita ulang, atur semua rencana, itu akan memakan waktu. Kalau kita konsisten, maka tujuan kita akan semakin dekat tercapai. Oke, di Ambarawa kita punya masalah, tapi kita konsisten, kita tetap akan ke Jogja, ke Bali, dan ke NTT. Terus kemudian, kita hanya mengatur ulang, kita mau ngapain, kemana, ke Jogja, oke, naik apa.
Tapi kita konsisten nih. Setelah dari Jogja kita mau ke Bali, naik apa? Kita konsisten, tetap pada jalurnya. Next, selanjutnya. Fokus atau hindari distraksi seminimal mungkin. Kalau kita kerja, fokus aja. Apa yang bisa membuat kita fokus? Silakan. Masing-masing orang memiliki kebiasaan beda-beda. Ada yang, saya mau dengerin lagu aja biar fokus. Sehingga dia pasang headset, dia kerja. Karena memang kerjanya bagian administratif misalnya. Cukup dengerin lagu, dia bisa fokus, pekerjaan selesai. Oke, itu sudah bagus. Begitu udah dilepas headsetnya, mungkin dia akan mulai dengar teman cerita, ada teman curhat, hilang nih fokusnya. Pekerjaan yang harusnya bisa selesai jam 5, akhirnya molor dikerjakan sampai jam 8. Gara-gara hilang fokus. Kita yang harusnya bisa fokus mendengarkan keluhan customer, karena mungkin kita bagian customer service, atau mungkin kita bagian sales, akhirnya info-info yang harusnya bisa kita dapatkan, itu bisa hilang. Hanya gara-gara fokus. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi posisi leader, ketika terus kemudian ada masalah dan Bapak Ibu tidak fokus, maka kebijakan yang Bapak Ibu ambil bisa jadi miss dan tujuan tim akan berantakan. Jadi, konsistensi dan fokus. Oke, sampai di sini dulu nih. Saya hold dulu. Mbak Nia, Mbak Desi, ada pertanyaan dulu nggak ya sampai di sini ya? Coba saya lihat ya. Oke, mungkin dari peserta ada yang tanyakan? Boleh menggunakan fitur Q&A atau mungkin raise juga boleh ya? Atau di chat juga nggak apa-apa. Di chat Jadi juga kita boleh, bisa. silakan Bapak Ibu. Oke, Mbak Anissa, mau dengan suara atau dengan tulisan boleh? Silakan Mbak Anissa. Anissa Kurota Yun. Namanya bagus banget. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya, Mbak. Usianya berapa, sekarang sedang jadi apa gitu. Silakan, Mbak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Kak Ibrahim ya. Perkenalkan, saya Anissa Kurotayun, mahasiswi semester 1 Manajemen Informasi Kesehatan dari Depok, Kak. Jelas nggak suara saya, Pak? Jelas kok. Oh ya, tadi kan dibahas mengenai konsistensi dan fokus ya. Tadi dibilang kalau misalnya kita punya tujuan apa, kalau bisa jangan sampai ke distract dengan apa yang lain gitu ya. Nah, tadi yang juga perihal tentang rumah makan dan ada keinginan berubah haluan ke toko herbal itu. Bagaimana caranya kita meyakinkan diri kita kalau itu hanya sebuah distract gitu. Bukan ternyata kayak itu ilham loh. Ternyata kita memang bukan di situ dunianya, itu gimana gitu Kak. Kan karena kalau kita dengar cerita orang lain juga ternyata ada yang seperti itu kan gitu, dan lebih sukses dengan distract. Itu aja Kak. Terima kasih banyak. Oke. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa hal tersebut bukan distraksi? Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa ternyata jurusan yang kita ambil ini adalah jurusan yang memang sudah benar, atau jangan-jangan, wah, saya salah jurusan nih, saya lebih ahlinya di jurusan yang lain. Bisa jadi kalau misalnya pindah jurusan malah IPK-nya bagus dan lain sebagainya gitu ya. Oke, bagaimana bisa meyakinkannya? Maka kita, itu kan masalah baru dong. Maka kita analisa ulang. Ketika misal kita kok buka rumah makan nggak laku-laku ya, jangan-jangan bukan di sini keahliannya kita. Jangan-jangan kita ahlinya lebih di reseller. Sekarang banyak kan jadi reseller di TikTok Shop, di IG gitu ya, di Instagram sambil bikin story, sambil di Linktree gitu ya. Kita bikin link yang terus kemudian masuk ke arah Shopee atau Tokopedia. Maka kita jadi dapat penghasilan nih dari situ. Jangan-jangan itu malah keahliannya kita. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya itu sesungguhnya adalah hal yang kita paling kuasai, ketimbangan apa yang sudah kita rencanakan? Maka kita analisa ulang, Mbak Anissa. Kalau misalnya kita benar itu bukan distraksi, kita analisa, oke, ini masalahnya nih.
warung makan tadi tidak laku-laku. Saya udah coba beberapa menu. Mungkin nggak ada yang laku. Laku 1, 2, nggak nutup semuanya. Kalau misalnya kita mau coba jadi reseller, bisa nggak ya? Kita analisa ulang. Jadi reseller ini kita punya kemampuan apa? Kita punya medianya, kita kuasainnya apa aja? Apakah kita cuma menguasai WhatsApp aja? Wah, kalau misalnya cuma WhatsApp aja, berarti pasar kita sempit. Itu jadi bottleneck nih. Pasar kita sempit. Kita pengennya kaya gitu ya. Kita pengennya omsetnya kita sehari itu bisa 500.000 minimal. Kalau misalnya di WhatsApp, kira-kira tercapai nggak omsetnya? Oh, mungkin enggak. Maka kita tinjau ulang. Kita bisa nggak ya belajar TikTok? Kita bisa nggak ya belajar Instagram, bikin postingan-postingan yang keren sehingga follower kita banyak, dan ketika kita posting produk, itu akan menarik orang untuk beli. Balik lagi, nanti ketika semua sudah terencanakan, dan mungkin ada beberapa alternatif, oke, alternatifnya TikTok 1, WhatsApp grup 1, terus kemudian WhatsApp status 2, terus apalagi Instagram, thread, misalnya sekarang kan ada beberapa sosial media baru ya, Friendster sebentar lagi juga nongol lagi, kalau misalnya yang generasi-generasi seumuran saya, itu semuanya jadi alternatif. Terus kemudian kita cari resikonya yang paling minim mana, balik lagi ke situ, jadi kita benar-benar ngulang dari nol. Tapi kalau misalnya kita analogikan dengan kasus kita yang tadi, yang kita mau menuju ke NTT, dan rencananya sudah fix ke Jogja, Bali, lalu ke NTT, maka konsistensinya adalah titik demi titik itu harus tercapai. Kalau misalnya di kasus yang tadi warung makan, kan tujuannya ternyata bukan warung makan. Kita ingin dapat penghasilan utama. Tujuannya kan itu sebenarnya. Maka kita perlu tinjau ulang, tujuan kita sebenarnya utamanya apa sih? Oh, dapat duit. Oke, dapat duit. Ya nggak mesti warung makan dong kalau misalnya kayak gitu. Itu bukan distraksi. Bisa jadi itu adalah sebuah opsi tambahan. Jadi, pahami itu distraksi atau opsi. Tujuan utamanya kita apa? Jadi kalau misalnya Mbak Anissa nih nanya warung makan, jangan-jangan reseller ini adalah opsi bukan distraksi. Ya, kita perlu pahami lagi, kita perlu pelajari lagi, kita perlu analisa lagi, gitu ya. Setelah itu konsisten lagi. Ya, jadi ternyata fokus kita itu pada tujuan akan membuat kita memahami alurnya yang paling bagus apa, gitu. Bisa menjawab Mbak Anissa? Atau malah makin bingung? Sudah, terima kasih Kak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kalau misalnya enggak, kita lanjut. Oke. Silakan dilanjut ya, Mbak Nia. Oke, disiplin. Kalau misalnya, ini silakan jujur-jujuran ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kalau misalnya tadi, Bapak, Ibu terlambat hadir di training ini, maka Bapak, Ibu sudah pasti akan ketinggalan video kita di awal. Maka ketinggalan ceritanya juga. Terus kemudian ketika ada pertanyaan, silakan pilih yang mana. Maka kita akan bingung. Pilihan apa ya? Emang tadi ada pertanyaan apa? Emang tadi ada di awal-awal tuh kita ngomongin apa sih? Disiplin adalah kunci pertama Bapak Ibu untuk menjadi leader yang sukses. Kenapa kalau disebutkan di nomor 3? Ya, biar kemudian kita meramu ini satu persatu sesuai dengan Bapak Ibu kehendaki. Disiplin, waktu, disiplin terhadap rencana, disiplin terhadap tim, ini akan membuat kita lebih dekat untuk pencapaian tujuan. Apabila Bapak Ibu terlambat 1 menit saja, teman-teman, kalau misalnya nanti Mbak Anissa misalnya yang tadi baru semester awal, ketika sudah menjadi leader, dan terus kemudian Mbak Anissa tidak disiplin, maka tim pun akan mencontoh leadernya yang tidak disiplin. Loh, katanya kita harus masuk jam 8. Kenapa GM-nya boleh masuk jam 9? 1 kali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai berulang kali, tim sudah pasti akan berantakan. Jadi disiplin harus dimiliki oleh seorang leader. Lanjut. Ya.
ada kaitannya dengan fokus, itu tidak terdistraksi. Jadi yang namanya hal-hal apapun ya, kalau misalnya saya kerja, itu nggak seneng kalau misalnya diganggu dengan suara sekecil apapun, maka saya akan memilih satu ruangan yang minim suara, minim gangguan, minim orang lalu lalang, dan saya akan fokus kerja di situ. Kalau misalnya teman-teman memiliki hal yang mungkin bisa terdistraksi tapi tidak bisa menghindari tempat itu, maka cari cara agar teman-teman tidak terdistraksi. Lanjut, ini juga penting, yaitu evaluasi. Apapun yang teman-teman sudah rencanakan, sudah pasti tidak berjalan semulus itu, gitu ya. Maka evaluasi adalah jawabannya. Apapun yang sudah teman-teman pilih, apapun yang sudah teman-teman jalani, evaluasi. Udah bener belum sih jalannya ke sini? Sudah benar belum sih? Sudah efektif belum sih waktunya? Evaluasi. Lalu terus kemudian kita perbaiki diri. Selanjutnya adalah time management. Dalam beberapa kasus yang sudah pernah saya temukan, time management ini seringkali diabaikan di Indonesia. Ketika kita memiliki targetnya kita anggaplah tercapai pada tanggal 20 Februari. Kebanyakan itu baru akan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan itu di tanggal 18. Jadi mepet-mepet waktu. Ini banyak sekali yang seperti itu. Mau itu mahasiswa, mau itu karyawan, mau itu pelajar sekolah. Gitu ya. Seringkali mengerjakan hal yang memang harusnya dikerjakan di awal sudah bisa dikerjakan, itu sudah masih lama ini deadline-nya. Dikumpulin kapan ya tugasnya? Dikumpulin hari Rabu. Oke. Ya udah, saya akan kerjakannya Selasa malam. Jadi waktu dari mulai hari Senin pertama kali diberikan tugas, itu biasanya leha-leha dulu. Itu sering kali saya temukan yang seperti itu. Saya pernah jadi konsultan di satu perusahaan, perusahaannya kecil, tapi omsetnya sangat besar, karena dia perusahaan logistik bulk, limbah dari PLTU. Dia dapat omset, dia dapat project itu, gitu ya. Dan ternyata dia bilang kok banyak loss ya, banyak kerugian. Dan begitu ditelusuri, masalahnya adalah di time management. Seringkali ini harusnya sudah diangkut, tapi ini kan hanya satu, hanya sedikit. Akhirnya dia ngangkutnya nanti. Ditunda-tunda, akhirnya pengangkutan selanjutnya tidak terangkut. Akhirnya loss. Gitu. Nah, time management Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hal yang mungkin sering diabaikan oleh kita, yuk mari diperbaiki lagi. Jadi, selanjutnya, pertanyaannya, terus kemudian pasti, apakah pilihan kita sudah tepat? Tadi yang memilih nomor 2, yang memilih nomor 1, atau mungkin dalam hati malu itu ngetik, saya bingung. Apakah sudah tepat? Balik lagi, saya ingatkan ke video yang di awal tadi, bahwa kita memiliki rencana dari Jakarta menuju NTT. Kalau Bapak Ibu memilih nomor 2, maka pilihan Bapak Ibu kurang tepat. Kalau Bapak Ibu dalam hati menjawab, saya bingung dan saya nggak tahu harus ngapain, maka Bapak Ibu mungkin memerlukan yang namanya upgrade skill, upgrade diri. Bagaimana kita bisa menemukan solusi-solusi, menemukan pilihan-pilihan, sehingga kita nggak bingung. Jika Bapak Ibu terus kemudian memilihnya nomor 1, maka Bapak Ibu sudah positif mental block. Karena langsung balik ke Jakarta,
kita tidak akan menemukan apapun yang akan kita bisa bawa pulang. Jadi apakah pilihan kita sudah tepat? Silahkan dijawab sendiri dalam hati. Nah, Bapak Ibu, kalau sebenarnya materi saya sudah berakhir di sini. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk diskusi masalah apa sih yang sedang Bapak Ibu hadapi sekarang, dan mungkin Bapak Ibu memerlukan opsi-opsi yang mungkin bisa dipaparkan di sini. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan chat, atau mungkin Bapak Ibu bisa bertanya langsung agar kita bisa berdiskusi di sini. Sambil kita, wah, Mbak Anisanya ternyata pakai AI. Jadi Bapak Ibu, sambil kita menunggu pertanyaan, ya, saya akan kembali ke awal, di mana saya tadi bilang ini adalah series leadership. Saya ngambil hanya satu tema ini dari 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 tema dari leadership series untuk sebagai hantaran gratis gitu ya, free, tidak dikenai biaya, tapi sama sekali tidak mengurangi esensinya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dari webinar kita kali ini. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, atau mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Apa-apa Mbak Anissa, ini kan hari libur ya, hari Sabtu. Jadi mungkin sambil leyeh-leyeh di kamar sambil dengerin webinar kayaknya asik juga. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Oke. Silakan jika ada yang ditanyakan. Kalau misalnya ragu bersuara, boleh ditanyakan melalui Zoom chat kok. Iya, atau saya balik bertanya. Saya balik bertanya ke Mbak Anissa ya, yang kayaknya masih aktif banget. Mbak Anissa, dari awal sampai akhir, Mbak Anissa dapat apa yang bisa diperoleh sama Mbak Anissa untuk dibawa pulang? Kalau bahasanya saya, dapat enlightenment apa? Mbak Anissa, Iya, halo. ya Mbak Aduh, Anissa dapat enlightenment apa dari awal sampai sekarang? saya lebih fokus tentang permasalahan diri saya sendiri nih, Kak Iqbal. Apa tuh? Gampang ke distract. Gampang ke distract ya? Jadi dari Misalnya? kayak misalnya lagi kayak gini nih, lagi Zoom, Hmm. fokus gitu kan. Terus tiba-tiba, ih, apa tuh gitu. Ntar keluar ngecek apa gitu. Terus ntar balik lagi. Terus tiba-tiba, tadi kayaknya ada chat yang belum kebales, kayak gitu tuh. Suka sering ke distract hal kecil kayak gitu. Kalau untuk hal besar itu kayak apa misalnya lagi belajar atau mau menentukan tujuan kayak tadi gitu kan. Kita mau ke arah mana, terus tiba-tiba lewatnya Bandung gitu. Ya udah deh, ke Bandung kayaknya seru gitu. Kayaknya kayak nggak punya konsistensi dalam hidup gitu. Ya. Nah, jadi Oke. dengan Apalagi? adanya pertemuan ini dari Kak Iqbal tuh kayak tersadarkan aja sih sisi buruk itu sebenarnya harus diperbaiki satu kan. Terus mau coba gimana sih rasanya kalau kita tuh sekonsisten atau sefokus itu sama tujuan akhir gitu. Karena ketika Ketika? saya juga pernah ada pengalaman yang fokus gitu. Terus sering dilatih gitu Kak. Tidak hanya untuk urusan besar, untuk urusan kecil pun harus dilatih. Itu sih yang saya tangkap dari tadi, harus benar-benar fokus dan konsisten. Maka Terima kasih banyak ya Kak. Saya bertanya lagi nih sama Kak Anissa.
Sudah pernah dicatat belum ya tujuan akhirnya? Kalau saya bikin catatan gitu Waktu ya. Kalau saya bikin ya, catatan, saya tulis di notebooknya saya itu cukup gede ya. Tujuan saya apa sih? Yang dari mulai yang keliling Indonesia nih, terus kemudian saya pingin juga bisa punya kesempatan menyampaikan sesuatu ke orang di luar negeri. Terus kemudian apalagi nih, itu saya catat tujuannya itu dicatat sehingga ketika yang ini udah di checklist, tujuan besarnya apa itu kita tulis, terus iya. kemudian ketika ada distraksi kecil sih itu wajar, manusiawi sekali. Tapi kalau misalnya distraksinya besar terus kemudian mengalihkan kita dari tujuan awal, maka ini yang perlu kita perbaiki banget. Kalau misalnya lagi Zoom meeting sama dosen, atau misalnya kayak sekarang lagi ikutan webinar terus kemudian malah scrolling TikTok, ih kok yang ini sekarang lagi nggak ngerti nih gitu, TikTokan dulu, ini lucu, ini FYP-nya bagus loh. Udah kan, terus kemudian nanti info-info yang tadinya harusnya kita dapat jadi hilang, ya itu akhirnya resiko besarnya kita nggak dapat apa-apa ya bisa dirasain sendiri dong. Nah itu yang rugi, gitu. Jangan sampai kita rugi dulu baru sadar dulu sekarang, terus kemudian kita perbaiki lagi. Itu sih, gitu. Oke, gitu ya Mbak Nisa. Saya jawabnya satu-satu ya. Mas Rido, saya sedang kuliah di semester 3 jurusan teknik mesin. Dan saya ingin bertanya, apa aja yang perlu disiapkan sebelum tamat? Kalau misalnya kita masuk ke sini, maka rencana awal besarnya berarti tujuannya kan tamat ya. Kalau misalnya dari pertanyaannya Mas Rido Putra, tujuan besarnya adalah tamat dari teknik mesin. Setelah itu apa? Kita harus bikin tujuan lagi setelah tamat itu apa? Kalau misalnya hanya, saya pengen tamat tepat waktu, misalnya 4 tahun, setelah itu saya ingin bekerja di Astra, misalnya gitu ya. Oke, tujuan besarnya adalah bekerja di Astra. Apa aja yang diperlukan untuk bekerja di Astra? Astra ini, kenapa saya sebutnya Astra? Karena jadi tujuannya para fresh graduate itu pasti nomor 1 Astra dulu. Karena katanya gajinya besar, kalau pengen jadi MT, terus kemudian ternama kan, kerja di mana? Astra dong. Wah, itu kayaknya keren banget. Atau mungkin kerja di BUMN, kayak misalnya PLN. Oke, itu tujuan besarnya. Oke, apa yang dibutuhkan sama PLN untuk seorang fresh graduate? Udah bisa dicari dong dari sekarang, browsing aja. Kalau zamannya saya, nggak bisa. Susah. Untuk mencari info seperti itu, nyari internet aja yang speednya lumayan, harus berkendara beberapa lama tuh dari kos-kosan saya zaman dulu. Kalau misalnya sekarang Mas Rido, yuk yang perlu disiapin untuk mau lulus, mau mencapai tempat pekerjaan yang ideal itu menurut Mas Rido, mereka butuh apa sih? Kualifikasinya apa? Yang kira-kira perlu dipelajari dari saat ini apa aja? Dicatat Mas Rido. Oke, yang saya perlu pelajari adalah ini. Silahkan bertanya, semester 3 udah punya itu semua belum? Kalau misalnya belum, kejar di semester 4, atau mungkin bisa dilihat juga silabusnya, semester 4 ngapain aja, semester 5, semester 6, dan selanjutnya, itu semuanya sudah mencakup apa yang dibutuhkan di Astra belum? Apa yang akan dibutuhkan di PLN belum? Kalau misalnya belum, cari yang bisa mendapatkan itu. Ikutan training, ikutan seminar, ikutan apapun itu, silahkan disiapkan dari sejak saat ini. Jadi uangnya nggak habis di migacoan gitu. Jadi uangnya nggak cuma habis mesen-mesen GoFood, tapi juga diinvestasikan untuk menambah skill, Mas Rido. Gitu. Mas Irfan, saya undang untuk ngobrol langsung, Mas Irfan. Silahkan, Mas Irfan. Mas kan ini dulu ya. Halo? Ya, Mas Irfan. Bisa dengar suara saya nggak? Wow, jelas sekali. Tuh, habis potong rambut atau mau potong rambut, Mas Irfan? Oh, saya kebetulan Ownernya? sedang menjalankan usaha kecil ya. Wah, keren. Siap. Oke, untuk pertama Bapak Iqbal, saya ingin mohon maaf karena saya nggak bisa pakai background yang diberikan di IPA itu ya. Saya coba pasang backgroundnya, tapi di virtual backgroundnya tidak ada pilihan plus. Ya. Nah, kedua,
Saya mohon untuk Pak Iqbal bisa kembali nggak ke slide sebelumnya yang implementasi? Implementasi ya. Iya betul. Mbak Nia bisa tolong dibukakan slide yang implementasi, Mbak. Yang ini? Setelahnya. Yang lain kuning yang ada 6 pilihannya ya. Oke, pertama tuh saya tadi kan di sini jam 10, namun saya keluar sebentar karena ada masalah sistem di aplikasi handphone saya. Dan setelah saya kembali lagi, saya lihat yang pilihan implementasi ini ya. Pertama adalah konsistensi, fokus, tidak terdistraksi. Untuk yang tidak terdistraksi, saya ingin coba ganti nih yang namanya halangan ya, atau enggak obstacle. Nah, halangan ini nih akan mempengaruhi manajemen waktu. Contohnya, mengapa saya nggak bisa memenuhi target? Misal saya punya usaha makan, usaha minuman. Nah, tiba-tiba nih ada kesalahan listrik sehingga membuat kulkas saya nih, showcase lah ibaratnya, itu mati dan membuat beberapa produk minuman saya itu expire karena suhu. Nah, solusinya itu gimana biar bisa memenuhi target dari waktu yang diberikan gitu. Dan kedua, tentu saja yang obstacle ini nih atau halangan itu karena pengaruh cuaca juga ya. Nah, kira-kira nih agar kita bisa memenuhi target itu seperti apa dari halangan-halangan tersebut? Saya izin menjawab ya, Mas Irfan. Jika ini masalah teknis eksternalnya kita, maka kita bisa menjawab dengan sedikit lebih mudah malah. Kalau misalnya pernah ada kasus, bisa mohon di-mute dulu Mas Irfan? Oh ya. Ya. Jika kita memiliki kendala teknis ya di luar dari dalam diri kita, ini malah opsinya lebih jelas. Kalau misalnya pernah ada kasus showcase-nya kita itu mati lampu yang waktunya cukup lama sehingga membuat minuman yang ada di showcase tersebut lebih cepat expired, lebih cepat basi, maka opsinya bisa jadi kita menambah genset. Atau, kalau genset kayaknya sekarang nggak mungkin. Apa nih yang bisa membuat minuman ini tetap dalam keadaan dingin? Bisa jadi kita bikin cooler box yang kecil gitu, tapi di situ sudah ada es yang kita siapkan. Ketika mati lampu, maka semua minumannya pindah ke situ. Bisa seperti itu. Kalau misalnya kendala cuaca yang tadi minumannya misalnya minuman dingin, kalau panas laku, kalau dingin enggak. Kita perlu opsi-opsi lain agar target kita tetap tercapai. Targetnya gimana sih? Misal Mas Irfan menargetkan diri sendiri penjualan itu misalnya 10 juta gitu ya, per bulan. Terus kemudian nggak tercapai nih gara-gara hujan terus. Atau misalnya Mas Irfan juga punya usaha laundry. Hujan terus, susah keringnya. Maka apa yang perlu diupayakan agar hujan tapi cuciannya tetap kering. Hujan tapi customer tetap datang, atau kita bisa mendatangi customer. Karena kalau misalnya zaman sekarang hujan, saya masih pengen ngemil nih ceritanya. Tapi hujan, tapi gimana ya? Saya masih pengen ngemil kok. Maka jawabannya GoFood, GrabFood, Shopee Food, banyak banget. Nah, kita bisa nggak mengemas minumannya kita ini untuk sampai ke customer? Kalau sekarang customer nggak mau datang, ya kita yang datangin customer. Kalau dari saya, itu salah satu opsi gitu ya. Kenapa salah satu? Karena yang tahu permasalahan sesungguhnya, detailnya, dan kondisi yang ada di sana adalah Mas Irfan sendiri. Jadi kalau misalnya saya buka GoFood, ada masalah nggak nih? Kekurangannya di mana gitu ya? Kalau misalnya saya langsung delivery sendiri, bisa nggak? Saya tulis aja di nomor WhatsApp, kalau misalnya mau deliver, bisa nih menghubungi nomor WhatsApp ini. Tapi mempromosikannya gimana? Itu bisa dijawab nanti. Tapi salah satu opsinya seperti itu. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat customer datang,
kita yang mendatangi customer. Itu. Seperti itu Mas Irfan, mudah-mudahan bisa menjawab karena pertanyaannya masih banyak nih ya. Nanti mungkin kita diskusi lagi kalau misalnya mungkin belum menjawab. Oke, kita selanjutnya dulu bagaimana menghilangkan mental block. Izin ya Mas Irfan ya, kita bahas yang lain dulu ya Mas Irfan. Nanti kalau misalnya ada waktu kita bahas Mas Irfan lagi. Kalau mental block menghilangkannya gimana? Ikut training leadership Mas Andri. Karena mental block nggak mungkin bisa hilang kalau misalnya kita tidak mengupgrade diri. Apa yang membuat mental block? Itu kita harus ketahui dulu. Kalau misalnya kita mental block karena kita nggak pede, ya kita nggak pede aja sama diri kita sendiri. Kenapa nggak pedenya? Apakah kita tidak memiliki kelebihan sama sekali? Nggak mungkin, Mas Andri. Kita pasti memiliki kelebihan. Ya, jadi dari situ dulu tuh kita ketahui dulu kelebihan kita apa sih. Ya kita fokus di kelebihannya kita, jangan fokus di kekurangannya kita. Itu salah satu cara di menghilangkan mental block. Oke, lanjut ke Mbak Reska Agustia. Sekarang saya job seeker, saya ingin menjadi freelance, dan terus kemudian pengen usaha juga, tapi bingung dari mana. Oke, bagaimana cara membangun konsistensi, fokus, dan segala macam ya. Oke, kalau misalnya mau jadi freelancer, ikut komunitas, Mbak Rizka. Mau punya usaha, belajar sama yang sudah punya usaha dulu. Jangan, saran saya ya, jangan pernah buka usaha yang sedang viral. Jangan pernah buka usaha yang sedang viral. Contohnya apa? Mungkin Mbak Reska pernah kenal sama yang namanya es kepal Milo. Itu viral banget ya. Sampai ada iklan mau beli franchise-nya itu 5 juta, akan balik modal dalam waktu sekian bulan gitu. Ya, habis itunya apa? Usahanya pasti tutup. Yang paling diuntungkan siapa? Yang punya franchise. Ya, yang punya franchise yang untung. Karena dia jualan itu 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, ya untung besar. Tapi kita yang beli franchise-nya pasti rugi. Itu. Ya. Jadi kalau misalnya mau jadi freelancer, ikut komunitas. Cari komunitas freelancer. Karena sekarang banyak ya freelancer ya. Kalau misalnya Mbak Reska punya kemampuan mentranslate, ada freelancer translator, ada freelancer yang kayak jual-jual barang, jadi kayak Shopee, affiliates gitu ya. Seperti itu. Dan mulainya dari mana? Mulai dari membangun komunitas dulu, Mbak. Bukan membangun komunitas. Ikut komunitas. Ya, tanya-tanya sama senior. Dari mana nanyanya? Di Facebook ada, di Twitter ada, LinkedIn ada. Silakan bertanya sama seniornya. Freelance-nya, tanya skill yang kita punya apa. Terus kemudian mau konsisten, ya itu dari dalam diri sih, gitu ya. Konsisten, fokus, disiplin, ya itu dari dalam diri. Kita bangun itu. Ya. Oke, yang mau bertanya langsung, saya jawab beberapa pertanyaan di chat dulu ya. 6 hal yang dipaparkan terakhir itu, yang mana yang jadi pilihan utama seorang leader ketika beberapa hal ada yang melenceng dari tujuan awal. Oke, ini menarik sekali nih. Leader, tapi terus kemudian kok semuanya melenceng dari tujuan yang awal. Balikin lagi ke tujuan awalnya. Lakukan koordinasi ulang. Karena kalau misalnya koordinasi ulang tidak bisa mengembalikan kita ke tujuan awal, efeknya adalah organisasi kita akan rusak. Itu Pak Irwan. Kalau misalnya kita tidak fokus kembali ke tujuan awal, maka organisasi kita akan rusak. Pelan atau cepat, tapi pasti akan rusak. Tuh. Ya. Nah, tadi ya, kalau misalnya membangun konsistensi, baik lagi ke dalam diri aja gitu ya. Kalau misalnya ini, oke, saya ke Hafiz Dianur, ada di sini. Waktu kita sisa berapa menit ya Mbak? Oh, masih ada 30-an menit ya. Silakan raise hand mungkin. Oke, Bapak Hafiz. Mungkin boleh di-unmute Bapak agar kami bisa mendengar suaranya dan Bapak bisa bertanya. Selamat siang. Iya.
Oke, perkenalkan saya Hafiz Dianur. Ya. Saya dari Yogyakarta. Wah, jauh nih. Silakan. Oke, izin bertanya Pak terkait permasalahan. Ketika kita mendapatkan suatu masalah yang berat bobotnya permasalahan itu sama, Mm-mm. gimana cara kita untuk menentukan atau memprioritaskan masalah tersebut? Masalah mana yang harus kita selesaikan? Seperti itu, Pak. Beratnya, bobotnya sama nih. Ya, berat bobotnya sama dan dan bagaimana cara kita menentukan Memprioritaskan. Oke. memprioritaskan masalah mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, saya tanya balik ya. Yang bilang bobotnya itu beratnya sama, itu siapa? Saya, Pak. Nah, oke. Kalau misalnya tahu itu bobotnya besarnya sama, itu dari mana? Kan kita perlu tanya nih, metode mengukurnya berat. Oh, bobot permasalahan ini berat nih, 10 kilo. Yang ini juga sama nih, 10 kilo juga. Maka itu pengukuran dari dalam diri. Betul? Betul. Oke. Terus kemudian diri kita juga dong yang harusnya bisa mengetahui bahwa mana yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Harusnya iya dong, karena sama-sama 10 kilo kan. Baik lagi gini, itu permasalahan, tujuan utamanya di mana? Mana yang menghalangi jalan kita menuju ke tujuan utama? Dua-duanya kah? Jangan-jangan itu permasalahan yang nggak ada hubungannya sama tujuan utama. Gitu, Mas. Kalau misalnya beratnya sama nih, bobotnya. Misal ya, Mas ya. Kita mau, mohon maaf, Mas Hafiz ini bekerja, kuliah, atau gimana? Halo? Mas Hafiz? Oh, di-mute. Kenapa di-mute, Mas Hafiz? Oke, misalnya kita sedang kuliah. Yang satu, tujuan utama kita mau lulus kuliah. Terus kemudian skripsi nih bermasalah. Bobotnya berat banget karena skripsinya ditolak terus. Satu lagi masalahnya adalah kita ditinggalin sama pacar. Beratnya sama juga, karena nyesek sampai ke dada gitu ya. Tapi yang satu tidak ada kaitannya sama sekali dengan skripsi, yang satu ada kaitannya sama tujuan utamanya kita. Maka yang satu abaikan aja. Gitu Mas Hafiz. Oke? Jadi kita yang tahu sebenarnya ini beratnya sama, benar, sama-sama berat, iya, sama-sama bikin sesek karena revisiannya ditulis di orang itu sama dosen, oke, sama-sama berat nih. Tapi yang mana yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan? Kalau misalnya itu nggak ada hubungannya, abaikan aja. Gitu. Oke, saya balik lagi ke, ini ada yang resen siapa? Mas Hafiz kah? Siapa ya ini? Betul, Mbak yang Desi resen yang Bapak resen. Hafiz. Oh, oke. Saya balik ke ini ya, berarti balik ke chat. Tadi ada yang menarik banget, Sebentar. Nah ini dia. Saya introvert, tingkat kepercayaan diri saya dibilang tidak baik. Bagaimanakah saya meningkatkan kepercayaan diri untuk masuk ke dunia kerja? Percaya atau enggak, Mas Pratama, saya seorang introvert. Bagaimana saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja? Saya bilang sama diri saya butuh uang. Maka saya harus mendobrak apapun yang menjadi limit saya. Limit saya ya ketemu sama orang banyak, mau berbicara di depan orang banyak, itu suatu hal yang mungkin agak bikin saya pusing karena saya introvert, tapi saya harus mendobrak diri, kalau enggak saya akan sulit. Tapi bisa jadi saya introvert, saya ahli di bidang keuangan misalnya, biasanya kalau introvert jago banget nih, kalau IT codingnya jago gitu ya, ya buat apa fokus sama hal yang lain sementara kita punya kelebihan yang bisa kita unggulkan. Kita fokus aja di situ, terus kemudian nanti ya bagaimana kita bisa mempresentasikan diri bahwa kita ahli di bidang itu, baru kemudian masuk ke dunia kerja. Itu ya. Oke.
Ke ini kayaknya Bapak Deki ya. Problem solving yang kondisinya kita hanya bisa memperbaiki setengah dari permasalahan, sementara setengah permasalahan yang lain bisa diselesaikan oleh divisi yang lain yang divisi lainnya kurang fokus. Oke, ini saya sering ketemu biasanya perusahaannya, kalau yang pernah saya temuin ya, basicnya adalah family business. Jadi divisi yang lain itu kayak saya bekerja untuk diri saya sendiri ya, saya tidak peduli dengan pekerjaan dari divisi Anda. Jadi silo seperti ini sering kali terjadi di perusahaan yang basicnya adalah family business. Maka yang perlu dilakukan adalah koordinasi antar divisi, koordinasi antar departemen. Setiap bulan atau mungkin 2 minggu sekali, sampaikan bahwa progres kita sampai di sini. Sementara setelah ini, kita perlu tindak lanjut dari departemen lain. Itu disampaikan di rapat koordinasi. Gitu, Bapak Deki. Itu hanya opsi dari salah satunya dari saya gitu ya. Tapi kalau misalnya terus kemudian Bapak Deki mungkin menemukan opsi yang lain, silahkan ditelaah lagi, dianalisa lagi. Mungkin opsi yang Bapak Deki temukanlah adalah opsi yang terbaik. Sekali lagi, ketika kita mau implementasikan solusi-solusi yang sudah kita temukan, itu kita perlu pikirkan resikonya. Ya. Jadi kalau misalnya memang silo ya, masing-masing nggak fokus gitu ya, udah asik ngerjain kerjaan sendiri aja ya, udah pasti nanti target utamanya tidak akan pernah tercapai. Ya, mungkin produknya harusnya memproduksi 1000 jadi cuma 500, atau mungkin customernya kabur, jangan sampai itu terjadi gitu. Wah, bener nih kan, buka franchise terus kemudian rugi besar. Betul, ini soalnya saya beberapa kali sempat apa ya namanya ya, ada yang curhat UMKM itu curhatnya seperti itu. Oke, fresh grade. Mungkin Mbak Desi bisa bantu juga pilihin pertanyaan yang bagus. Nah, ini nih, bagus nih. Mas Muhammad Maulana Ali ya, fresh graduate informatika, terus kemudian merasa kompetensinya ternyata kok yang diajarin biasa-biasa aja ya, dasar-dasarnya aja, sementara yang dibutuhkan di dunia kerja itu jauh lebih advance. Maka jawabannya adalah tambah dong skillnya, tambah dong, ya les aja lagi. Kalau misalnya nggak punya uang, di YouTube pasti banyak. Maka manfaatkan kuota kita dengan bijaksana, jangan cuma scrolling orang-orang joget di TikTok gitu. TikTok banyak juga loh sekarang soalnya yang bagus-bagus, biar kita makin wawasannya makin bagus. Oke. Oke, seperti pertanyaan Bapak Teddy dan Bapak Christopher bisa dijawab sekaligus nih Pak, seperti berhubungan nih sepertinya. Oke, Bapak Teddy dan Bapak Christopher. Christopher di bawahnya langsung. Permasalahan yang kita hadapi di lingkungan kerja, atasan toksik, terus kemudian kondisi tersebut, kita harus fokus sama target ya, tapi atasannya malah lingkungan kerjanya dan atasannya toksik. Gitu. Dan itu pasti nggak sehat ya buat jangka pendek ataupun jangka panjang. Betul. Solusi jangka pendeknya, resign, cari kerjaan yang baru. Tapi itu kan solusi jangka pendek. Kita harus temukan dulu pekerjaannya, terus kemudian setelah itu jangan lama-lama di lingkungan kerja, apalagi juga atasannya toksik juga. Karena lingkungan kerja yang toksik, kalau misalnya atasannya bagus, itu sangat mudah diatasi. Tapi kalau misalnya enggak, akan sulit sekali untuk diatasi untuk kita. Karena gimana pun juga, keputusan biasanya ditentukan oleh atasan kita sendiri. Itu. Tapi kalau misalnya mau dan kita mampu memperbaiki organisasi tersebut, kita mempunyai kapasitas ya, kayak misalnya minimal kita bisa bicara di rapat gitu, mungkin rapat koordinasi kita bicara dan itu didengarkan sama atasan ya. Jadi skip level gitu, mungkin Mas Teddy atau Mas Christopher itu supervisor, tapi bisa didengar oleh director langsung, itu akan lebih mudah kalau misalnya kita rapat koordinasi langsung dengan director. Jadi saat rapat koordinasi langsung sampaikan bahwa seperti ini kondisinya dan ini akan mempengaruhi pencapaian kita jangka pendek dan jangka panjang juga. Sampaikan idenya. Gitu.
Itu akan mempermudah kita juga. Tapi kalau misalnya itu juga kita nggak punya akses, ya kita sebaiknya dia mengikuti alur ataupun resign sekaligus. Gitu. Oke, ada lagi? Mbak Desi yang Masih mungkin ada bisa 3 pertanyaan lagi, Bapak. Apakah ingin dijawab semua mungkin kira-kira? 3 pertanyaan lagi? bisa sih kayaknya nih. Apa ya? Waktunya juga masih. Wah, Aduh, pertama ada sebentar. pertanyaan dari Bapak Melvin nih. Sebentar. Bapak siapa? Bapak Melvin. Tadi di atas Bapak Teddy. Oke. Untuk membuat rencana, baiknya untuk penyelesaian dalam short atau long solution, atau pasti selalu pada long solution. Baiknya membuat penyelesaian short atau penyelesaian itu target utamanya kita itu kan long solution. Long solution itu apa ya maksudnya? Tujuan jangka panjang itu kali ya mungkin ya maksudnya Mas Melvin. Kalau misalnya jangka panjangnya kita harus tercapai dalam waktu setahun, ya jelas orientasinya ke situ. Tapi untuk mencapai tujuan di jangka panjang, udah pasti tujuan di jangka pendeknya tercapai dong. That's why tadi kenapa saya membuat videonya, kita mau ke NTT, tapi naik mobil dulu ke Jogja. Terus kemudian dari Jogja menuju ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi baru terus kemudian ke Bali, setelah itu baru ke NTT. Padahal kalau misalnya kita mau langsung direct ke NTT, bisa nggak sih dari Jakarta? Bisa. Dan bisa jadi naik pesawat dari Jakarta ke NTT itu jauh lebih murah ketimbangan kita dari Jakarta ke Jogja dulu, ke Bali dulu, segala macam. Ya. Tapi intinya kalau misalnya kita mau mencapai tujuan target utama kita di jangka panjang itu, jangka pendeknya juga harus tercapai. Itu Mas Melvin. Jangka pendeknya tercapai, capaikan pencapaian yang baik juga, terus kemudian setelah itu dari Jogja pencapaian yang baik, oke, pindah ke Banyuwangi, pencapaian yang baik, baru pindah ke Bali. Seperti itu kurang lebih. Nah, lengkapnya ikut yang seri leadership yang lengkap ya. Gitu. Oke. Membangun konsistensi gimana? Rasa malas, wah ini dia nih. Ya, itu harus diatasin sendiri sih sebenarnya. Ya, kalau misalnya mau malas, nggak apa-apa sebenarnya. Betul, beneran ya Mas Afin. Mau malas itu nggak apa-apa. Tapi resikonya yang lain, kalau misalnya kita masih kuliah nih ya, yang lain udah selesai kuliah, kita belum. Yang lain sudah pas reunian, itu mungkin sudah kerja di mana gitu, kita belum, karena kita baru lulus kuliah. Yang lain sudah bawa mobil, kita mungkin masih naik angkot. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau misalnya kitanya, wah ini ternyata gara-gara saya malas, ya resikonya akan ditanggung sendiri. Gitu. Kalau misalnya tekanan, Mas Afin juga nih, wah Mas Afin permasalahannya banyak. Kalau misalnya tekanan dari keluarga, karena posisi sudah bekerja tapi tetap aja, ayo dong lebih baik lagi. Itu masalah atau bukan? Kita perlu pahami dulu. Kalau misalnya itu benar-benar masalah, karena kitanya ngerasa nggak nyaman gitu, ditekan sama keluarga, ya kita perlu kasih pemahaman kepada keluarga bahwa pekerjaan ini sebenarnya baik, hasilnya baik kok. Tapi kalau misalnya itu adalah ternyata bentuk support keluarga kepada kita, jangan jadikan itu sebagai masalah, jangan jadikan itu sebagai tekanan, tapi jadikan itu sebagai pacuan kita, cambuk bagi kita untuk kerja yang lebih baik lagi. Siapa tahu malah kita benar-benar dapat yang lebih baik. Itu ya. Karena saya juga pernah dapat kayak begitu. Oke. Problem solving di internal perusahaan karena kebanyakan miskom di koordinasi dan monitoring. Jadiin satu gitu. Ini lanjutannya Pak Deki tadi ya. Jadiin satu dulu. Kita fokus dulu. Oke, jadiin satu nih. Kita mau target utamanya apa sih? Ini kan. Oke. Bagianmu apa? Ngerjain ini. Oke. Bagianmu apa? Ngerjakan ini. Karena kalau misalnya kamu nggak mengerjakan ini dengan baik, saya nggak bisa mengerjakan selanjutnya. Kalau misalnya ini manufacturing, kan nggak mungkin dong kita bisa membuat sebuah mobil kalau misalnya orang yang membuat rangka juga mengerjakannya asal-asalan. Orang yang bikin rangka asal-asalan, maka motor atau mobil yang kita buat juga mungkin nggak akan bertahan lebih lama. At the end apa? Customer-nya akan kabur. Kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu pernah memperhatikan masalah yang terjadi di Honda akhir-akhir ini, di mana rangka ESAF-nya ternyata bermasalah,
Itu kan berapa banyak customer yang terus kemudian di awal-awal itu menghold pembelian kepada Hondanya. Itu banyak banget sales Honda yang terus kemudian menggerutu, mengeluh gara-gara isu ESAF ini, akhirnya dia nggak mencapai target. Padahal biasanya dia nggak jualan pun, itu banyak yang menghubungi untuk minta beli motor Honda. Itu cuma gara-gara itu tuh. Satu orang tidak mengerjakan hal dengan baik, akhirnya efeknya ke mana-mana. Jadi rapat koordinasi, balikin lagi, koordinasi lagi. Tujuan awal kita apa? Yuk kita bareng-bareng membenahi diri agar tujuan utama kita, perusahaan ini tercapai. Visi misinya harus jelas. Nah, itu. Ya kalau misalnya memang butuh bantuan Solutiva untuk untuk menjadikan satu lagi, wah saya bersedia banget ya. Oke. Ada lagi. Ya, Mas Melvin ya, milestone-nya benar seperti itu. Karena kalau misalnya studi case tadi, Jogja, Bali, Banyuwangi, seperti itu ya harus runut gitu. Karena nggak ada tuh tujuan utama tercapai tanpa satu demi satu tercapai. Tangga itu pasti step 1 dulu, step 2, step 3 harus dilalui, baru kita sampai ke puncak. Kalau misalnya nggak mungkin tercapai. Gitu. Mas Rizky Junitman Saragi. Wah, Bang, kalau gitu ya ini ya. Kuliah, saya merasa banyak yang perlu diperbaiki dan dalam sisi prioritas ya, tapi ternyata kita dianggap seperti itu masih bisa ditunda, gitu ya kurang lebih ya. Pertanyaannya, bagaimana cara atau tips untuk konsisten ditulis? Nomor 1, journey-nya kita mau ngapain aja ditulis, terus kemudian yang mana yang bisa ditunda, yang mana yang enggak, silahkan juga itu ditulis, yang mana yang prioritas, yang mana yang bukan, itu harus ditulis, Bang Rizky, ya. Sehingga nanti ke depannya tidak ada penyesalan dalam diri kita. Ya, mana yang sudah dicapai, mana yang belum, mana yang sudah dicapai, mana yang belum, itu harus dipantau terus, evaluasi terus, karena kalau misalnya enggak, susah. Nah, ini juga yang mungkin jadi saran saya kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perlunya kita memiliki coach atau mentor. Coach atau mentor adalah orang ketiga. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah ngelihat pertandingan, mau itu sepak bola, volley yang lagi rame ya, mungkin Bapak Ibu tahu Megatron. Coach itu kan adanya di samping, bukan di dalam lapangan. Tapi dia tahu kita langkahnya udah bener atau enggak. Apa yang kita perlu perbaiki agar kita bisa memenangkan pertandingan itu. Coach itu adanya di samping. Nah, orang ketiga, iya benar ya, orang ketiga ya, orang yang di luar dari Bapak Ibu, ya, di luar dari perusahaan, yang memiliki view lebih luas, sehingga bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman semuanya, bahwa hal inilah yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan, hal inilah yang sebaiknya teman-teman lakukan, agar bisa mencapai tujuan. Itu perlu ada. Itu sebabnya beberapa perusahaan memiliki komisaris. Komisaris adalah orang yang di luar dari struktur yang akan memberikan saran ketika perusahaan tersebut sudah melenceng. Kalau misalnya, aduh saya kuliah kok melenceng ya, siapa yang bisa dimintai pendapat? Jangan orang dekat. Jadi jangan orang kedua nih, jangan pacarnya misalnya, jangan keluarganya. Kalau misalnya bapak ibunya bisa memberikan saran dengan objektif nggak apa-apa, tapi kalau misalnya enggak, cari orang yang bisa memberikan saran di luar dari lingkungannya bapak ibu, teman-teman semuanya, gitu. Oke. Saya ingin bertanya jangka panjang dari segi keuangan, tindakan, dan relasi. Namun dari sekeliling kita berpikir secara jangka pendek. Apa yang harus kita lakukan? Oke, ini kembali lagi ke tujuan. Tujuan kita yang tahu kita. Kalau misalnya kita pingin, saya pingin punya rumah. Karena kalau misalnya di usia saya, jangankan rumah, bayar DP-nya aja mungkin nggak kebayar. Itu kan tujuannya kita ya, yang tahu kita, yang tahu flow-nya, yang tahu step by step-nya juga kita. Maka abaikan pendapat dari sekeliling kita, fokus kepada apa yang mau kita capai. Ini salah satunya adalah distraksi.
distraksi dari keluarga, distraksi dari pasangan, distraksi dari temen, ya. Wah, ngapain bayar-bayar uang apa nabung-nabung gitu kan, mendingan ini ya. Jangan. Ya, mendingan kita jalan aja yuk ke Bandung, kita jalan-jalan, kita belum pernah nih ke Bandung bareng-bareng. Kalau misalnya kita punya tujuan punya rumah dan uang itu adalah buat rumah, maka jangan diapa-apain. Abaikan kalau misalnya kita dianggap orang yang kuper sekarang semenjak semenjak kerja gitu. Abaikan, toh kita memang punya tujuan besar yang orang lain nggak tahu dan nggak perlu tahu juga sebenarnya. Gitu. Terakhir mungkin ya Mas Fikri, gimana caranya mengatasi masalah mencari pekerjaan yang pada sampai saat ini saya jurusan akuntansi tapi belum memiliki pekerjaan. Oke, kita perlu telaah lagi nih Mas Fikri. Masalahnya ada di internal apa di eksternalnya Mas Fikri? Kalau masalahnya adalah di eksternal, di mana itu adalah di luar dari keahliannya kita, di luar dari kemampuannya kita untuk mengubah itu, maka abaikan. Misalnya apa? Lowongannya cuma sedikit, kita nggak bisa ngubah itu. Kita nggak mungkin bilang sama ownernya perusahaan, Pak, akuntansi Pak, tambahin. Masa dari kemarin sales terus, kita nggak bisa ngubah itu. Tapi kita bisa mengubah apa yang kita punya, Mas Fikri. Apa yang kita punya? Skill akuntansinya kita udah mumpuni belum? Atau kita punya skill lain yang mungkin kita punya, tapi kita tidak menyadari bahwa kita memiliki itu. Misalnya, saya jurusan akuntansi ngomong-ngomong Mas Fikri, tapi terus kemudian saya sadar bahwa saya lemah di keuangan karena saya pernah ikut audit, ya saya freelance nih ikut audit sama dosen dan saya menghilangkan satu bukti keuangan, angkanya nggak seberapa banyak. Saya lupa 500.000 atau 5 juta, pokoknya yang jelas depannya 5. Kwitansi itu kan kalau misalnya audit ya harus cocok ya antara bukti yang ada sama dengan catatan keuangan, dan saya menghilangkan itu. Saya bingung. Nggak mungkin saya bikin kwitansi palsu, karena ini audit perusahaan orang. Maka saya memutuskan untuk saya nggak mungkin melanjutkan studi saya di yang berbau-bau akuntansi. Apakah saya nggak lulus? Saya lulus, tapi IP saya nggak bagus. Saya lanjut di manajemen sumber daya manusia. Saya ngambil S2 saya manajemen sumber daya manusia karena ternyata saya menyadari bahwa keahlian saya di situ. Terus kalau misalnya, wah saya nggak mungkin Pak kuliah lagi karena uangnya juga terbatas. Bisa ngambil kursus, bisa ada di sini kursus coding gratis misalnya gitu. Dari mulai yang gratis sampai yang berbayar di luar ya, bukan solutif ya. Coba ikuti itu. Kalau misalnya memang ternyata merasa memiliki keahlian di situ. Atau mungkin sales mungkin ya bisa kita coba, silakan dicoba. Karena sales sepanjang karir saya, ada yang umurnya 30 tapi sudah jadi manajer dengan penghasilan yang jauh lebih besar daripada saya pada saat itu di usia saya 38 tahun. Dan usianya dia pada waktu itu 30 tahun. Itu shocking gitu ya. Kok masih muda udah jadi manajer dan penghasilannya lebih besar jauh, udah jadi manajer senior pula gitu. Siapa tahu ternyata memiliki keahlian di situ, coba explore, karena yang namanya jurusan bisa jadi bukan karir, tapi yaitu sebagai pelengkap kita, ya ilmu akuntansi juga bisa dipakai kok buat karir kita ke depan gitu. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya, dari yang usia belasan sampai usia di atas 40 nih, mudah-mudahan, karena mohon maaf kalau misalnya saya pembahasannya agak sedikit melebar ke sana sini karena saya berusaha untuk mengimbangi peserta yang sangat banyak ini, di atas 90, bahkan tadi sempat di atas 100. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di benaknya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tapi jika seri webinar ini belum cukup, gitu ya, kami dalam jangka waktu tidak lama lagi akan meluncurkan seri-seri webinar lain, memang berbayar, tapi kalau misalnya memang itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, silahkan mendaftar. Itu aja mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sekian dari saya. Kekurangan sudah pasti ada di diri saya, di diri kami, Solutiva, tapi mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu tercerahkan. Terima kasih. Silahkan Mbak Desi.
Oke, baik kalau begitu Bapak Iqbal, terima kasih banyak ya Bapak atas materi yang menarik yang diberikan. Izin saya merangkum sedikit Bapak ya, untuk materi yang Bapak paparkan sebelumnya. Baik, dalam proses problem solving atau decision making, berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, identifikasi dan pahami dulu masalah yang ada dengan three-dimensional understanding dan follow-up questions. Yang kedua, cari alternatif solusi dengan menganalisis terlebih dahulu risiko dari masing-masing solusi yang ada. Kira-kira risiko mana yang lebih bisa diterima? Dan terakhir, silakan implementasikan solusi tersebut dengan konsisten, fokus, disiplin, tidak terdistraksi, serta memanfaatkan time management. Tidak lupa juga melakukan evaluasi. Oke, baik kita sudah sampai di akhir acara. Saya izin untuk Bapak Ibu, Bapak Iqbal dan juga tim Solutiva untuk mengambil gambar terlebih dahulu ya sebagai dokumentasi. Oke, tim seluruh peserta mungkin boleh minta bantuan untuk menghidupkan kembali kamera masing-masing. Ayo kita foto dulu. Oke, silakan Bapak Ibu boleh hidupkan kamera masing-masing ya. Yang bisa menggunakan background juga silakan gunakan backgroundnya. Ini ada pertanyaan tentang apa namanya sertifikat. Nanti akan ada e-sertifikat ya. Nanti bisa disampaikan juga di grup kok. Itu Mbak Dwi. Untuk sertifikatnya sendiri akan saya tampilkan nanti di Zoom meeting ini di akhir webinar ya. Oke, baik kalau begitu saya izin mengambil gambar terlebih dahulu. Dan karena ini ada beberapa slide, saya izin untuk mengambil gambarnya beberapa kali juga Bapak Ibu ya. Ya, siap. Oke, saya akan ambil gambar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya akan mengambil gambarnya satu kali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi, kurang lebih masih ada 2 kali lagi nih. Oke, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum saya menutup acara hari ini, saya juga izin menyampaikan kembali nih, info yang sempat disinggung oleh Bapak Iqbal sebelumnya, bahwa Bapak Iqbal akan kembali membawakan training online di PT Solutiva Academy pada tanggal 16 Maret 2024 dengan tema leadership. Nah, untuk training kali ini memang tidak gratis, ada sedikit investasi untuk mengikuti trainingnya. Tapi bisa kami jamin Bapak Iqbal ya, bahwa ilmu tidak dapat dinilai oleh uang. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, mungkin Bapak Iqbal boleh sedikit spoiler Bapak perihal trainingnya agar mungkin peserta yang berminat bisa ada gambaran nih tentang trainingnya nanti. Silakan Pak. Training apa sih? Leadership ya? Leadership betul sekali Pak. Oke. Spoilernya adalah videonya jauh lebih panjang dari yang tadi. Dan kita akan lihat, wah nanti apalagi yang terjadi dalam perjalanan kita menuju Kupang. Oke, jadi lanjutan ya Pak dari materi hari ini Iya ya? dong. Oke, terima kasih banyak Bapak Iqbal. Ini materi yang menarik tentunya sangat aplikatif ya untuk dunia kerja dan organisasi. Oke. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal atas kesudiannya membagikan ilmu kepada kami. Dan juga terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada webinar Problem Solving dan Decision Making hari ini. Semoga ilmu yang Anda dapat bisa bermanfaat di kemudian harinya. Baik, saya izin untuk mengakhiri webinar ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.